Evil Monarch Chapter 101. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Kasihan. Sangat disesalkan. Betapa baiknya jika Jun Moxie terbunuh. Setidaknya, itu akan membuat hati Old Jun sakit. Kata Lady Yuer melalui gigi yang terkatup. Mendengar bahwa Jun Moxie secara tak terduga tidak mati telah membuatnya merasa sangat menyesal. Di bawah kapal, Jun Moxie sedang mencari otaknya, sangat bingung. Dia tidak ingat menyinggung ini, Nyonya Yuer. Orang akan kebencian pahit dalam suara wanita muda ini. Dia telah dilanggar ratusan kali oleh Jun Moxie. Lord Liu perlahan merenung dan berkata, sekarang situasi ini telah meningkat ke titik ini. Misi untuk membunuh sang putri akan dibatalkan sementara. Kami beruntung telah memperoleh tendon binatang Suan tanpa hambatan. Pada titik ini, saya dapat mengatur keberangkatan Anda dari Tianxiang. Haha, adapun masalah lainnya, aku akan secara pribadi melaporkan kepada tuanku dan melihat apa yang telah direncanakan orang tua itu. Mungkin kami harus bekerja sama dengan aula Anda sekali lagi, dan saya harus merepotkan semua orang untuk kembali pada waktu itu. Tolong kirimkan salam kepada Grandmaster Hall Pedang Darah atas nama saya dan katakan padanya, meskipun ini gagal, paman kedua masih bersyukur. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, suaranya menjadi sangat khusyuk. Rupanya, kalimat ini adalah kata-kata asli dari apa yang disebut paman kedua. Jun Moxie terdiam saat dia menggerakkan mulutnya. Jelas bahwa paman kedua ini adalah pangeran kedua. Apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk bertindak begitu misterius jika Anda akan memberikan nama yang jelas? Tuan Liu, terima kasih atas kata-kata dermawan Anda. Mengenai kepergian kami, tentu saja kami memiliki kemampuan kami. Kami akan pergi. Petik 2. Ketiga pria itu segera berdiri dan menangkupkan tinju mereka. Tendon binatang Suan telah diberikan kepada Lady Yuer untuk disimpan dengan aman. 30 tendon bukan jumlah kecil sehingga kami berharap bahwa kami akan diberitahu segera setelah masalah ini diselesaikan. Apa yang menjadi milik kami secara pribadi akan kembali untuk mengambil. Petik 2. Tuan Liu tertawa dan berkata, kamu tidak perlu sopan. Ketika Anda kembali, tanyakan pada Grandmaster apakah dia telah memikirkan permintaan kami untuk membunuh seorang kaisar. Terlepas dari jawabannya, tolong beri kami jawaban sesegera mungkin. Petik 2. Ya, ketiga pria itu keluar dan menghilang ke dalam malam. Tuan Liu tidak mengirim mereka. Nyonya Yuer. Istana sudah melakukan pembersihan besar-besaran setelah insiden dengan sang putri dan ketiga pihak telah kehilangan banyak tenaga kerja. Tapi ini bukan urusan kita. Yang lebih penting adalah bahwa orang di balik semua ini kemungkinan besar adalah bos besar. Karena itu, Anda perlu menyelesaikan tugas Anda yang telah kami bahas sebelumnya secepat mungkin. Jika terjadi kebocoran informasi, lakukan yang terbaik untuk mengatur beberapa orang untuk memasuki istana. Waspada dan pertahankan hanya satu jalur komunikasi. Lord Liu merendahkan suaranya dan berbicara dengan nada mendesak. Iya, Lord Liu dan paman kedua, bisa tenang. Saya sudah membuat persiapan sejak lama dan hanya memilih perawan-perawan. Petik 2. Suara lembut dan indah Lady Yuer bergema. Jika bukan karena rencana penting, paman kedua, bahkan Yuer ingin pergi ke istana untuk bermain selama beberapa hari. Haha, Nyonya Yuer adalah salah satu dari kecantikan terbaik Tianxiang. Siapa yang bisa menolak pesonamu? Petik 2. Tuan Liu tertawa beberapa saat sebelum menurunkan suaranya sekali lagi untuk berbicara. Paman kedua telah memerintahkan agar kita bergerak maju dengan rencana untuk membuat busur silang dari tendon binatang buah Suan. Mereka mungkin dibutuhkan kapan saja, tidak ada satu momen pun yang terbuang. Karena banyak pihak mengawasi setiap langkah kami, akan merepotkan bagi kami untuk terlibat secara pribadi. Itu sebabnya kami mempercayakan Anda menyelesaikan tugas ini. Petik 2. Lady Yuer menjawab dengan gelisah. Aku tentu saja mengerti, tetapi pita tendon Suan Beast ini terlalu luar biasa. Menggunakan baja biasa tidak akan mampu mengeluarkan potensi penuh dari tendon ini. Sayangnya, kita tidak akan dapat mempekerjakan Shen Bingpu, meskipun keahliannya tidak ada bandingannya di Tianxiang, karena pohon yang tinggi menarik perhatian yang tidak diinginkan. Satu-satunya pilihan kami adalah melakukan bisnis dengan perusahaan perdagangan Zhao Clan Jiangnan yang terkenal. Saya sudah mengirim utusan untuk menghubungi mereka sebelum pelelangan. Tetapi saya belum menerima jawaban. Petik 2. Semakin cepat masalah ini terselesaikan, semakin baik. Kami bahkan rela melipat gandakan pembayaran jika memang itu yang diperlukan. Lord Liu berkata dengan hati-hati. Busur-busur ini akan sangat penting bagi kita di masa depan. Tidak hanya, paman kedua, membayar harga yang hampir selangit, dan mengambil risiko yang signifikan dengan melibatkan dirinya secara pribadi dengan perwakilan dari Bloodsword Hall.
Sebelum bisnis dengan tendon binatang buas Swan ini selesai, kami sama sekali tidak dapat memiliki kecelakaan. Bawahan ini secara alami mengerti. Lady Yuer dengan lembut tersenyum sebelum melanjutkan. Tuan Liu, apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan masalah yang saya minta pada paman kedua? Suara Lord Liu menjadi sangat khusyuk. Lady Yuer, Jun Zantian adalah landasan kerajaan Tianxiang. Membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan Bloodsword Hall, yang berani membunuh seorang putri, akan ragu untuk melakukannya. Itu bukanlah keputusan yang mudah untuk dibuat begitu ringan ketika sampai pada Jun Zantian. Petik 2. Paman kedua, hanya perlu memobilisasi sebagian kecil dari tenaga kerjanya. Kita bisa menjebak Jun Zantian karena merencanakan pemberontakan dengan memanfaatkan keributan baru-baru ini yang disebabkan lelaki tua di ibu kota. Dengan kemarahan mengaburkan pikiran yang mulia, hasilnya akan jelas. Petik 2. Dalam suara Lady Yuer, dendam ekstrim terasa jelas. Setiap malam aku tidur, aku memimpikannya kematian dan kehancuran yang menanti keluarga lelaki tua itu. Apakah paman kedua akan membiarkan kesempatan yang menentukan ini lenyap? Petik 2. Itu keluar dari pertanyaan. Lord Liu dengan tegas menolak saran ini. Jun Zantian mengendalikan setidaknya setengah dari kekuatan di Tianxiang. Kita bisa menargetkan Jun Zantian sendiri tetapi tidak ketika itu bisa melibatkan seluruh fraksinya. Apa yang diinginkan, paman kedua, bukanlah kerajaan Tianxiang yang terfragmentasi. Petik 2. Jun Zantian meninggalkan negaraku dalam reruntuhan dan keluargaku mati atau berserakan. Setelah mendengarkan kata-kata Anda, itu terdengar seperti keputusasaan terlihat jelas dalam suara Lady Yuer. Jika paman kedua tidak mampu menyelesaikan tugasku, lalu mengapa aku akan terus bekerja dengannya? Luar biasa, Lord Liu memarahi kasar sebelum menurunkan suaranya. Nyonya Yuer, dendam pribadi Anda bukanlah prioritas. Bloodsword Hall masih ragu untuk bertindak jadi tunggu sampai mereka menyelesaikan tugas mereka di kerajaan Yutang. Setelah itu, paman kedua pasti akan memiliki cara untuk membuat mereka tunduk. 3 master dari Bloodsword Hall semua di tingkat budidaya Sky Swan, dan pemimpin misterius mereka bahkan dikabarkan sebagai ahli spirit Swan tingkat puncak. Berurusan dengan Jun Zantian yang sepele tentu akan menjadi masalah sederhana. Selain itu, Jun Zantian sudah memiliki satu kaki terkubur di dalam kuburnya. Apa salahnya membiarkannya berjuang di pintu kematian selama beberapa bulan lagi? Petik 2. Lady Yuer mendengus dengan marah tetapi tetap diam. Jun Moxie gemetar. Mereka merencanakan pembunuhan kakeknya. Tidak hanya para pembunuh dari Bloodsword Hall, sebenarnya 3 ahli tingkat Sky Swan tetapi pemimpin mereka tampaknya di tingkat Rose Swan. Tetapi karena ketenangan yang tak terukur dari permukaan danau, air telah membuat suara percikan yang sangat kecil ketika dia gemetar. Meskipun suaranya hampir tidak terdengar, Jun Xie masih langsung mengutuk hatinya. Siapa di sana? Sebuah suara membentak. Ada seseorang di bawah kapal. Dia telah diekspos. Jun Moxie tidak punya waktu untuk berpikir sebelum membalikkan tubuhnya dan dengan tegas menendang bagian bawah kapal. Tubuhnya tampak seperti ikan pedang besar ketika dia dengan keras menembak lebih dalam ke danau, dengan cepat berenang jauh. Sebuah ledakan mengguncang kapal pesiar itu saat atap kabin hancur menjadi hujan serpihan. Sesosok berbaring dalam cahaya keemasan dan menyilaukan. Saat ia bergegas ke udara, mencapai hampir 5 zang tingginya. Seperti kilat, kedua matanya menyapu ke segala arah untuk menemukan siluet Jun Moxie yang melarikan diri di bawah air dengan kecepatan tinggi. Dengan kilatan cahaya keemasan, sosok itu kembali ke perahu untuk merebut tiang bambu panjang jurumudi itu. Sua, dengan mengangkat, kutub itu tampak seperti kilat hitam yang telah diselimuti Suan Ki emas saat terbang keluar dari tangannya menuju siluet bawah air Jun Moxie. Pada saat yang sama, sosok itu terbang tinggi di langit dan terbang ke arah yang sama dengan tiang bambu. Meluncur di atas permukaan danau dengan lengan jubahnya berkibar, sosok emas yang mempesona ini muncul seolah-olah seorang dewa telah turun ke bumi. Inilah tepatnya Tuan Liu, ahli di budidaya tingkat puncak emas dan hanya setengah langkah dari tingkat Jade Swan. Jun Moxie terus menekan dan berenang pergi ketika dia tiba-tiba merasakan lapisan demi lapisan tekanan berat menekan dari atas. Air di sekeliling tubuhnya terasa seolah tiba-tiba membeku dan perasaan krisis yang akan datang tumbuh di dalam hatinya. Darahnya dengan cepat mengalir deras. Tanpa menoleh, Jun Moxie bisa merasakan bahwa lintasan serangan ini akan menembus tubuhnya. Jika dia tidak bisa menghindarinya, maka pasti akan meninggalkan lubang besar berdarah di tubuhnya. Dengan cepat mengambil keputusan, dia langsung mengedarkan Art of Unlocking Heaven's Fortune dengan kekuatan penuh. Merasakan tekanan pada tubuhnya berkurang. Dia mengerahkan semua upayanya untuk bersandar ke satu sisi, membusungkan dadanya, menjulurkan pantatnya, dan menghisap pinggangnya. Penampilannya persis seperti bentuk es. Sosok yang sangat pembunuh dengan kurva di semua tempat yang tepat. Sua,
Empat tiang bambu panjang Zhang nyaris tidak tergores oleh kulit Jun Moxie, terus melewati punggungnya yang kecil, secara kebetulan memotong pakaiannya, sebelum menusuk dalam-dalam ke dasar danau. Jun Moxie merasakan hawa dingin mengalir di pahanya dan rasa sakit yang menyengat saat melihat rambut keriting yang pendek tiba-tiba melayang di air. Jika tiang bambu bahkan menyimpang dengan lebar rambut, dia takut Tuan Muda Jun harus menunggu dengan sabar untuk Yang Mulia, Kaisar, di surga. Dia segera berkeringat dingin. Tiang bambu standar hanya 2 zang panjangnya, tetapi tiang bambu yang digunakan di Danau Spirit Fog relatif lebih panjang karena kedalaman danau. Jun Moxie berjuang untuk bebas. Tiang bambu yang dimasukkan ke ruang antara pakaian dan dagingnya tiba-tiba tidak bergerak. Belati terbang kecil dan indah muncul dengan flip tangan kanannya sebelum dia membuat tebasan mundur cepat dan menjadi bebas. Dua potong gaun menyerupai sepasang kupu-kupu berpisah di kedua sisinya untuk memperlihatkan tubuh telanjang. Jika ini adalah seorang wanita muda, maka itu akan menjadi pemandangan yang sangat memikat. Di langit, sosok emas dengan cepat turun. Bahkan sebelum menyentuh permukaan danau, kecepatan keturunannya telah menyebabkan gelombang beriak keluar dan air di bawah kakinya tenggelam cukup untuk mengekspos salah satu ujung batang bambu. Mata Jun Moxie terbuka lebar saat dia melihat sosok yang turun dari langit. Mendengus dalam hatinya, dia tiba-tiba menegakkan dirinya dan bergegas ke permukaan. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah terburu-buru untuk bertarung. Seperti dia sekarang, ahli puncak Gold Swan masih merupakan gunung yang tidak dapat diatasi. Saat tubuhnya melonjak ke atas, tangan kirinya tiba-tiba menekan ke kanan saat dia hendak mencapai permukaan untuk membuat panah air yang meledak ke arah sosok yang jatuh di langit. Secara bersamaan, tangannya yang lain meraih ujung bambu yang terbuka saat dia dengan cepat berenang kembali ke danau. Mengedarkan seni keberuntungan surgawi yang terbuka dengan kekuatan penuh, batang bambu itu tiba-tiba ditarik ke dalam bentuk bulan sabit dan terus mengeluarkan bunyi retakan yang menyebabkan gigi orang bergetar. Dengan tiang yang ditekuk sejauh mungkin, Jun Moxie tiba-tiba melepaskan kutub setelah menghabiskan cadangan kekuatannya. Tubuh telanjangnya berenang sangat cepat jauh. Tiang bambu bengkok diluruskan dengan energi yang luar biasa, dan weng yang berkumandang terdengar. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 102. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Jun Moxie memperhatikan sejak lama bahwa, sementara pria ini bertujuan untuk membunuhnya mati dengan tiang bambu, dia juga menahan agar dia bisa menggunakan tiang sebagai pijakan. Poin ini semakin didukung oleh posisi selamnya. Dia menjaga kedua kakinya menunjuk ke bawah ke arah danau saat dia turun. Seorang ahli biasa dalam skenario ini biasanya akan menyelam kepala pertama yang akan lebih dari 2 kali lipat kecepatannya saat ini. Ini memperlihatkan kelemahan kritis. Tuan Liu ini, ahli tingkat puncak Swan emas yang menyendiri dan dominan ini, dia tidak tahu cara berenang. Jun Moxie menemukan titik ini dalam sepersekian detik. Karena itu, ia segera menarik kembali tiang bambu. Selama dia bisa mencabut tiang bambu, bahwa Tuan Liu tidak punya tempat untuk menemukan pijakan dan harus menenggelamkan dirinya sendiri untuk mencoba dan menangkapnya. Tapi Jun Moxie tidak mengantisipasi bahwa tiang bambu tidak hanya sangat ulet, tetapi dasar danau juga sangat dalam. Setelah menarik tiang tidak berhasil dan menyadari bahwa pria itu mendekat, ia terpaksa menyerah. Tubuh telanjang bulat, menyerupai ikan putih besar yang memeras sedikit tanaman air hitam legam, berenang menjauh. Lord Liu telah memutuskan sebelumnya bahwa individu yang menguping pengecut ini tentu tidak akan menjadi lawan yang sulit. Meskipun dia tidak tahu cara berenang, dia masih bisa menyerang, mundur, dan bertahan dengan bantuan batang bambu. Ketika panah air menembaknya, Lord Liu melambaikan lengan bajunya dan segera menyapu ke satu sisi. Ini mengungkapkan bahwa kemampuan lawannya tidak tinggi, dan menjadi lebih lega. Tetapi ketika dia mendekati air, dia menemukan bahwa kepala tiang bambu yang baru-baru ini di depannya tiba-tiba menghilang. Panik, seperti ngengat nyala api, dia tidak bisa menghentikan dirinya untuk terjun ke dalam air. Sebelum dia punya waktu untuk menenangkan diri, dia melihat 2 pantat putih besar tidak terlalu jauh di depannya berayun dengan lembut ke kejauhan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. Pada saat ini, air di depannya bergejolak dengan kehidupan dan, dengan suara deru, sebuah tiang bambu panjang melonjak dengan keras, mendorong arus air dengan kecepatan tinggi. Jika dia tahu cara berenang, secara alami dia akan menghindar pada waktunya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berenang, masih panik karena terjun, dan disibukkan dengan pikiran tenggelam. Bagaimana dia bisa memperhatikan suara, letusan, ini? Tiang bambu yang telah ditarik secara serampangan sebelumnya terletak di antara kedua kakinya. Menyerang dengan keras dan cepat, jeritan darah yang menggumpal bahkan belum dikeluarkan ketika tubuhnya secara naluriah dilipat ke depan menyebabkan dahinya menabrak tiang bambu. Melepaskan tangisan yang menyedihkan, Tuan Liu dikirim terbang dan berputar seperti layang-layang dengan talinya terputus.
Kehilangan begitu banyak darah yang membuatnya tampak seperti ikan asin yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Terbang menuju arah kapal pesiar. Ingatan terakhir sebelum kesadarannya memudar menghadap sepasang pantat putih besar yang berayun dengan lembut. Mereka sangat putih. Sosok yang cepat dan gesit terbang dari kapal pesiar, tiba-tiba memancarkan cahaya keperakan yang cemerlang. Lady Yuer menerima tubuh Lord Liu di tangannya sebelum kembali ke kapal dengan tali yang telah diikatkan di pinggangnya sebelumnya. Setelah mendarat kembali di atas kapal, Lady Yuer memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya saat dia melihat ke kejauhan, mata-mata itu sudah lama hilang. Di malam yang gelap pekat ini dan setelah penundaan ini, ada sedikit kesempatan dia akan mengejar ketinggalan bahkan jika dia ingin mengejar. Lord Liu yang sebelumnya mengagumkan itu sekarang berbaring di kakinya, tidak sadar. Tersembunyi di rumpun alang-alang di sisi lain danau, Jun Moxie masih memiliki rasa takut yang tersisa saat dia merangkak ke darat. Dia memanfaatkan malam itu untuk melesat, sambil berterima kasih kepada bintang-bintangnya yang beruntung. Jika dia tidak mengolah seni membuka surga-surga untuk tingkat saat ini, mungkin dia sudah terluka parah jika tidak mati. Dia benar-benar harus diberkati. Mengeluarkan pelindung yang puas keluar dari rumah bordil yang kedua kakinya terlalu lemah untuk berjalan, Jun Moxie dengan gesit melepas pakaiannya dan menghilang seperti gumpalan asap. Di tanah, tubuh telanjang dan montok membentang dalam bentuk karakter Cina untuk kata, besar, menghadap ke langit. Benda kecil seperti cacing tanah runtuh di daerah selangkangannya. 8 pengawal keluarga Jun menjadi gila mencari kemana-mana untuk tuan muda keluarga mereka. Mereka sangat sadar bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit. Jika kakek Jun menjadi sadar akan kelalaian tugas mereka untuk melindungi tuan muda, tidak hanya mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman. Jika kakek tuan muda ini menciptakan kekacauan lagi, orang-orang ini tidak berani melanjutkan garis pemikiran ini. Setelah mencari sampai larut malam, 8 pengawal yang kelelahan kembali ke gerbang utama Jun Residence. Tiba-tiba, mereka melihat sekilas sosok yang terlihat sangat mirip dengan tuan muda keluarga mereka dan buru-buru berlari. Mengapa mereka tidak yakin ini adalah tuan muda mereka? Karena lelaki itu mengenakan jubah yang sangat longgar dan penampilannya berantakan total. Meskipun tuan muda Jun benar-benar baik untuk debauche, penampilannya selalu dianggap cukup bagus karena biasanya ia sangat mementingkan penampilannya. Itulah sebabnya mereka setengah yakin bahwa sosok penyesalan ini bukanlah yang mereka cari. Tapi bagaimana bisa dua orang berbeda terlihat sangat mirip? Jadi 8 pengawal itu terus menatap dengan saksama, dan secara bersamaan berseru dengan kejutan yang menyenangkan, tidak mampu menahan kegembiraan mereka. Ini sangat mirip tuan muda mereka tetapi juga tampak seperti pejalan kaki yang kotor. Seperti itulah tuan muda Jun. Apa yang kalian lakukan 8? Aku takut setengah mati pada sore hari oleh pengawal omong kosong gadis kecil Ling Meng itu. Saya memanggil Anda beberapa kali dan mengejutkan saya, tidak ada yang menjawab. Petik 2. Tuan muda Jun bergegas bersama sambil menggelengkan kepalanya. Tampak membenci besi karena tidak menjadi baja, membenci mereka karena tidak ada di sana ketika dia membutuhkannya. Apakah dia bukan hanya ahli tingkat Sky Swan? Apakah Anda merasa takut hanya karena itu? Aku marah hanya melihat ekspresi bodohmu. Anda sebaiknya pergi dulu. Petik 2. Apa? Kedelapan pria itu segera mengingat bahwa setelah Ye Guhan berteriak dengan amarah yang ekstrim, mereka merasa sedih untuk sepersekian detik. Mungkinkah tuan muda itu memanggil tepat pada saat itu tetapi kami tidak merespons. Jadi ia lari setelah terengah-engah dengan amarah. Mereka menatap tercengang pada Jun Moxie, pikiran mereka sekaligus bingung. Mereka sebenarnya tidak ingat untuk bertanya. Karena kamu pergi sendiri, mengapa kita kembali pada saat yang sama? Kami pergi ke keempat sudut kota Tianxiang untuk mencari Anda. Kemana saja kamu selama ini? Terlebih lagi, mengapa Anda mengenakan pakaian yang longgar dan longgar yang hanya bisa dikenakan oleh orang kaya baru? Terlebih lagi, mengapa rambut Anda terlihat basah? Jangan terganggu dan cepat beri aku meridian jantung yang membara. Salah satu kaki Jun Moxie sudah melewati ambang gerbang dan bahkan tidak berbalik sebelum berbicara. Para pengawal terbangun seolah-olah dari mimpi, bergerak secara mekanis dalam langkah, untuk mengikuti tuan muda misterius di dalam. Hampir semua orang bingung, bagaimana kaki tuan muda itu bergerak begitu cepat. Apakah dia kesurupan? Sangat tidak menyenangkan. Angin dingin bertiup di dalam gaun mengepul tuan muda Jun saat dia bergegas untuk berganti pakaian. Jika orang-orang mengetahui bahwa dia pertama kali berenang telanjang, berlari telanjang dan kemudian menanggalkan pakaian pria lain, maka reputasi terkenal seumur hidupnya sebagai seorang pembunuh pasti akan hilang di Spirit Folk Lake. Gerbang Residence Jun ditutup dengan rapat di belakang semua orang. Jauh ke malam ketika bulan tinggi di langit, Jun Wuyi masih duduk di kursi rodanya seperti sebelumnya, tanpa sadar minum sendiri dan dengan tenang menunggu keponakannya datang. Di langit, cahaya bulan yang lembut tumpah di wajahnya yang teguh. Cahaya dan bayangan menari-nari di ekspresinya yang tenang dan esoteris.
Tatapan harapan, tatapan harapan, tatapan harapan. Atau mungkinkah itu? Pandangan putus asa. Sebuah suara datang dari gerbang halaman ketika Jun Moxie, mengenakan gaunnya sendiri, berjalan dengan seringai. Jun Wei perlahan membalikkan kursinya tanpa tergesa-gesa dan dengan tenang memeriksa Jun Moxie dari atas ke bawah untuk menemukan tidak ada masalah. Hanya saat itulah dia santai dan berkata, "Aku mendengarmu, menciptakan keributan besar di sore hari di Magnificent Jewel Hall." Yap, Jun Moxie berbicara terus terang. Magnificent Jewel Hall terlalu sombong. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika paman ketiga berbicara tentang Magnificent Jewel Hall, mengapa dia berhenti di tengah? Nada suaranya juga sangat tidak cocok. Jun Wei memiliki mata yang tertunduk dan terdiam untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan berbicara. "Apakah kamu tahu bahwa aku berkeringat dingin begitu aku mendapat berita ini? Kakekmu tampaknya baik-baik saja di luar, tapi aku tahu dia takut. Moxie, paman tahu bahwa kamu memiliki keberanian. Tapi, kecuali jika itu benar-benar diperlukan, krisis hidup atau mati, tidak pernah memiliki konflik dengan Magnificent Jewel Hall. Keluarga Jun kita, tidak bisa, mampu menyinggung Magnificent Jewel Hall, setidaknya untuk saat ini. Apakah kamu mengerti?" Dia mengucapkan kalimat ini dengan sangat lambat, dengan hati-hati mengucapkan setiap kata, sulit untuk membayangkan bahwa kata-kata pengunduran diri seperti itu datang dari mulut orang yang keras kepala dan singa. Jun Moxie tertegun. Perlahan-lahan duduk di depannya dan berkata, "Paman ketiga, tidak seperti Anda mengatakan kata-kata ini. Apakah Magnificent Jewel Hall ini benar-benar menakutkan? Bahkan kamu takut sama mereka." Petik 2. Jun Wei memalingkan wajahnya, tidak akan membiarkan dia melihat sorot matanya dan menjawab dengan nada dingin, "Acuh tak acuh. Jika aku sendirian, aku tentu saja tidak akan takut dengan Magnificent Jewel Hall. Bahkan jika Magnificent Jewel Hall menjadi lebih kuat 100 kali lipat, apa yang bisa mereka lakukan? Seorang pria hanya memiliki satu kehidupan, rumput hanya memiliki satu musim semi. Jadi jika kematian datang maka jadilah itu. Dan saya tahu Anda sama. Moxie, saya tahu Anda tidak takut pada langit atau bumi dan paman ketiga ini sangat senang. Tetapi saya selalu merasa Anda tidak memiliki perasaan keluarga yang kuat. Jadi saya ingin Anda berjanji kepada saya untuk selalu diingat bahwa Anda adalah generasi termuda dari keluarga bangsawan. Di belakangmu, ada keluarga Jun yang besar dan berakar kuat. Petik 2. Sebagian besar waktu, keluarga adalah dukungan terbesar Anda. Tetapi kadang-kadang, itu juga bisa menjadi kemunduran Anda yang paling signifikan. Jun Wei melihat ke atas. Matanya mengkhianati banyak hal yang tidak bisa dia ungkapkan. Selama ada harapan untuk keluarga, kita tidak boleh menyerah. Ini adalah kemuliaan keluarga dan juga tragedi serta tanggung jawabnya. Petik 2. Jun Moxie terdiam lama sebelum menjawab dengan senyum. "Saya mengerti. Ini bagus. Kau mengerti." Jun Wei tersenyum ringan. "Dalam hal ini, aku telah menunggumu sepanjang malam. Karena kamu mengerti sekarang, minum denganku." Petik 2. Minum. Mari kita tunda ini untuk lain waktu. Saya khawatir paman tidak akan bisa minum anggur untuk 2 minggu ke depan. Tetapi pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada paman ketiga karena 5 jenis ramuan obat sekarang berada di tangan kita. Petik 2. Jun Moxie tersenyum. "Dan aku sudah memutuskan dari memeriksa nadimu bahwa kamu sudah siap sejak setengah bulan yang lalu. Paman ketiga, dalam 10 hari lagi, Anda dapat merobohkan benda yang sedang Anda duduki sekarang dan menyalakannya. Hari itu juga terjadi ketika pembatasan pada diet Anda dapat diangkat." Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 103. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Tangan Jun Wei gemetar menyebabkan anggur dari cawannya tumpah. Dia diam-diam melihat pegangan kursi roda yang menopang tangan kanannya. Meskipun dia tetap benar-benar tanpa emosi di luar, jantungnya berdebar kencang, dan pikirannya terguncang dari berita. 10 tahun sebagai cacat, sekarang dia bisa melihat secercah cahaya. Jun Wei tetap pendiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum Jun Moxie pergi. 3 hari kemudian, Jun Zantian langsung menyegel gerbang utama dan membuat pengumuman. Pada hari-hari berikutnya, tidak ada tamu yang akan disambut kecuali dengan keputusan kerajaan dari Yang Mulia. Jika ada yang berani mengambil langkah di halaman dalam tanpa izin, dia akan dibunuh tanpa pertanyaan. Suasana menindas yang menyelimuti keluarga Jun seolah-olah itu adalah malam pertempuran besar. Udara begitu kental dan menindas sehingga beberapa tidak bisa bernapas. Pintu ke halaman dalam ditutup dengan aman. 2 barisan penjaga berdiri di luar dengan pedang terhunus. Pedang-pedang mereka berkilau dengan pantulan matahari yang bersemangat di langit. Sosok manusia bisa terlihat bergerak dalam bayang-bayang. Kekuatan keluarga Jun yang pernah mengguncang ibu kota sedang ditampilkan pada layar penuh saat ini.
Selain itu, para penjaga ini adalah semua veteran yang telah bertugas selama beberapa dekade sebagai tulang punggung pasukan elit Jun Zantian. Bahkan jika mereka memiliki keraguan pribadi, mereka akan membuang pemikiran seperti itu ketika mereka ditugaskan. Masing-masing orang setia dan layak dipercaya. Setiap ancaman yang mungkin dan bahkan tidak mungkin harus dipertanggungjawabkan selama operasi ini. Tidak ada satu helai rambut pun yang tidak pada tempatnya. Di sisi lain dari 4 dinding perimeter tinggi Zhang, sebuah kuali besi besar diposisikan di tengah halaman dalam. Ukuran kaldron sangat besar sehingga bisa digambarkan sebagai reservoir air berukuran kecil. Itu telah diisi dengan air dan diangkat di atas api yang mengamuk. 6 pria kekar terus menambahkan kayu bakar ketika gelembung mulai muncul di permukaan air. Seluruh tubuh Jun Zantian mengenakan pakaian hitam dan mengenakan sepasang sarung tangan aneh dengan lengan panjang yang benar-benar menutupi seluruh lengannya. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia mondar-mandir cemas bola-balik di halaman. Sebaliknya, penampilan Jun Wuyi berpakaian putih sangat tenang. Tampaknya dia telah berdamai dengan roh-roh jahatnya dan membuang belenggu di hatinya. Jun Moxie ada di dekatnya mengorganisir rumput daun 9, rumput jantung biasa, dan root pemutusan persisten di atas meja di sebelah bak giok besar. Menggunakan kedua tangannya untuk menempatkan ramuan ke dalam baskom, menumbuknya untuk mengekstrak jusnya, dan mengumpulkannya dalam botol giok bermulut lebar. Gerakannya cepat tetapi terkontrol dan metodis. Jun Moxie akhirnya memanggil, "Paman ketiga." Jun Wuyi gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki Xuan Qi yang berwarna kuning cerah merobek dan merobek gaun yang menutupi tubuhnya. Kakek Jun melaju ke depan untuk mendukung tubuh putranya dalam posisi terlentang. Jun Moxie segera menyebarkan ampas yang tersisa di baskom pada setiap inci tubuh Jun Wuyi. 5 ramuan obat yang diresepkan oleh Jun Moxie semuanya adalah gulma yang sangat beracun. Hanya satu saja yang begitu mematikan sehingga seorang korban bisa naik tidak lebih dari 7 langkah ke atas, 8 langkah ke bawah atau 9 langkah di permukaan tanah sebelum mati. Sekarang dengan 3 herbal, Jun Wuyi langsung merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam api yang berkobar saat rasa sakit yang membakar menyebar dari kepala ke kaki. Dia memegang erangan dan mengepalkan giginya saat keringat dingin menetes dari dahi. Jenis rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh penerapan 3 racun mematikan secara serentak di tubuhnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ini baru permulaan. Tanpa ragu-ragu, Jun Moxie dengan cepat menyambar botol giok, menekan dagu Jun Wuyi untuk membuka rahangnya yang terkepal, dan menuangkan isi botol ke tenggorokannya. Cairan terkonsentrasi telah meluncur ke tenggorokan Jun Wuyi sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, menyebabkan dia merasa seolah-olah bola api membakar dia dari dalam keluar. Dia tidak bisa menahan rasa sakit lagi dan baru saja akan berteriak kesakitan ketika Jun Moxie dengan hati-hati menjejalkan mulutnya dengan sepotong kain putih polos yang telah dia siapkan sejak dulu. Jun Zantian menggigil ketika dia melihat Jun Moxie bekerja dengan sangat mudah sehingga dia bahkan mulai curiga bahwa cucunya mungkin telah menyiksa orang lain sebelumnya. Ekspresinya menjadi semakin celaka. Bagaimana bisa seorang ayah terus menyaksikan putranya menderita di tangan cucunya? Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bahkan orang dengan toleransi tinggi akan menyerah pada rasa sakit yang ekstrim ini. Sangat mungkin dia akan menggigit lidahnya jika aku tidak mengintervensi dengan menjejalkan mulutnya. Petik 2. Pada saat Jun Moxie mengambil untuk menjelaskan dirinya sendiri, dia sudah menyiapkan bunga kerupuk usus dengan cara yang sama seperti 3 herbal sebelumnya dan bahkan mengambil istirahat sejenak. Tiba-tiba, 3 racun yang mematikan secara bersamaan menyala di dalam Jun Wuyi saat kulitnya berubah menjadi warna ungu dan hitam. Perubahan baru saja muncul ketika Jun Moxie menaburkan fragmen bunga retak usus secara merata di tubuhnya. Bergerak dengan kecepatan ekstrim, Jun Moxie melepas muntah di mulut pamannya, menuangkan ekstrak bunga kerupuk ke tenggorokannya, dan menjejalkan mulutnya sekali lagi sebelum dia bahkan menyadari apa yang terjadi. Jun Wuyi menjerit teredam saat mata merahnya menonjol keluar. Ekstrak kuat dari bunga kerupuk intestinal bereaksi eksplosif dengan koktail racun yang sudah ada di dalam tubuhnya dan dengan cepat menyebar dari bagian dalam tubuhnya keluar. Jun Wuyi bisa merasakan gelombang rasa sakit yang membakar jiwa keluar dari dantiannya dan dengan panik melewati bagian-bagian tubuhnya yang telah terluka parah 10 tahun yang lalu. Keempat racun tidak ada dalam keadaan harmonis di dalam tubuh Jun Wuyi dan terus-menerus menyerang dan melawan satu sama lain. Kulitnya yang telanjang berubah sekali lagi, kali ini menjadi warna-warna pelangi. Ketika rasa sakit yang tak tertahankan muncul dari bagian-bagian tubuhnya yang dulu ia yakini tidak akan bisa merasakan sensasi seperti itu lagi. Racun mendalam yang telah disembunyikan di kakinya selama 1 dekade akhirnya diusir. Jun Moxie menghela nafas lega saat dia menatap dengan penuh perhatian pada area selangkangan di antara kaki Jun Wuyi. Pada saat kritis seperti itu, Jun Moxie tidak bisa menahan diri dari berpikir dalam benaknya. Tampaknya milik saya, lebih besar. Sementara pikiran ini muncul di benaknya, kakeknya mengalami ledakan emosi. Berdiri.
Saya bilang berdiri. Petik 2. Jenggot putih lelaki tua itu bergetar ketika dia dengan penuh semangat menunjuk selangkangan putranya. Seolah mengindahkan panggilan, Wu Yi kecil menggelengkan kepalanya sebelum tiba-tiba menjadi pilar yang mampu mendukung langit. Gerakan itu begitu tiba-tiba sehingga hampir mendorong jembatan hidung lelaki tua itu karena dia sebelumnya bergerak lebih dekat untuk pemeriksaan lebih dekat. Ketika Jun Moxie melanjutkan dengan Blazing Heart Meridian, kakeknya melompat ketakutan dan hampir jatuh. Menggelengkan kepalanya, Jun Moxie menegur. Dia harus berdiri. Jika dia tidak tahan maka apa tujuan dari perawatan ini? Apakah layak membuat keributan tentang sesuatu yang begitu kecil? Petik 2. Kakek Jun berulang kali cegukan, tidak peduli tentang cucunya menegurnya, saat wajahnya berseri-seri dengan susah payah untuk menyembunyikan kegembiraan. Putranya yang cacat akhirnya memulihkan fungsi dasar seorang pria setelah 10 tahun yang panjang. Untuk berbicara tentang hal lain, keluarga Jun mampu menumbuhkan cabang dan menyebarkan daun asteris. Ini adalah sesuatu yang selalu dia pikirkan dan kesembuhan putranya tidak mungkin tiba pada waktu yang lebih baik. Ini berita bagus. Asteris tambahkan ke silsilah keluarga dengan memiliki anak. Bibir Jun Wuyi bergetar dan wajahnya meringis kesakitan. Sensasi hangat bisa dirasakan di bagian bawahnya diikuti oleh bau urin. Dalam benaknya, ia berpikir, lelaki berdarah besi yang dulunya terkenal, seorang veteran dari 100 pertempuran, kini tiba-tiba. Hanya dalam kesadarannya yang mulai memudar, dia bisa melihat dua pria, satu tua dan satu muda, tanpa diduga tidak dapat mengalihkan pandangan mereka dari rongsokannya ketika dia kehilangan kendali atas pergerakan ususnya. Antara bau dan rasa malu, dia mengerang menyedihkan sebelum langsung pingsan. Apa yang tidak dilihat mata, hati tidak berduka. Adapun sepasang pria yang dengan tabah menatap harta pria parubaya itu, yang lama ingin menjangkau untuk bermain-main dengan itu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Bahkan jika dia adalah ayahnya, bukankah Jun Third Master mencapai usia lebih dari 30 tahun? Beberapa lelaki yang menjaga api semuanya menengadah secara berurutan untuk mengintip sebelum dengan cepat menundukkan kepala karena malu dan kembali menambahkan kayu bakar. Seorang jenderal yang mengesankan adalah seorang jenderal yang mengesankan. Dia masih bisa begitu menakjubkan bahkan setelah 10 tahun tidak aktif. Kami benar-benar lebih rendah. Setelah beberapa saat, setiap bagian dari kulit Jun Wuyi selesai berubah menjadi warna-warni yang cerah. Sudah waktunya, Jun Moxie meraung. Tangan kirinya dengan cepat menekan dagu Jun Wuyi sementara tangan kanannya mengedarkan seni surga yang tidak terkunci untuk menghancurkan kulit meridian jantung yang membara. Cairan hitam kental menyembur keluar dan menetes ke mulut Jun Wuyi sebelum dia menyumpal mulutnya lagi. Tetapi dia juga menggunakan potongan kain lain untuk menutupi mulutnya sebelum mengikat simpul di belakang kepala Jun Wuyi. Bahkan jika dia sadar kembali, mustahil baginya untuk meludahkan kain putih. Menyelesaikan, Jun Moxie dengan mudah membuang kulit Blazing Heart Meridian. Tangan kanannya terus beredar seni Unlocking Heaven's Fortune saat ia dengan tegas menekan dada Jun Wuyi dan langsung menyuntikkan ki spiritualnya. Dalam sekejap mata, tubuh Jun Wuyi membengkak seperti balon dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meridiannya perlahan-lahan muncul di permukaan kulitnya yang berliku-liku seperti cacing tanah ungu yang tak terhitung jumlahnya, tampak menyeramkan dan sangat memuakkan. Pada bisikan Jun Moxie, Jun Zantian mengulurkan tangan dengan satu tangan sebelum alat ilusi terbentuk dari berwarna biru Suan Qi muncul dari udara tipis. Dalam waktu singkat, dia telah selesai membangun rakit bambu mentah sebelum melemparkannya langsung ke kaldron besar. Pada saat ini, suhu air hampir mencapai titik didih. Jun Moxie melompat ke udara dengan tubuh Jun Wuyi sebelum melepaskannya di atas kaldron besar. Tepat sebelum benturan, tubuhnya melambat sebelum mendarat dengan lembut di atas rakit bambu. Jun Moxie mengikuti segera setelah itu, mendarat seringan bulu di rakit dan mengulurkan kedua tangan. Di bawah tatapan tulus Jun Zantian, beberapa lusin jarum perak berkilauan muncul dari udara tipis di kedua tangan Jun Moxie. Jarum melintas saat dimasukkan ke titik konvergensi 100 Jun Wuyi. Gerakannya langsung dan efisien dan tidak mengkhianati keraguan sedikit pun. Bahkan Jun Zantian yang biasanya stabil menggigil dari kepala sampai kaki. Hanya satu jarum yang salah tempat bisa mengenai titik akupuntur yang mematikan dan membunuh putranya. Tetapi bahkan usaha terbaiknya tidak bisa menghentikannya dari berkedip dan menggosok matanya. Saat dia menggosok matanya, jarum perak di tangan Jun Moxie dengan cepat dikeluarkan dan memasuki sisa titik akupuntur pada Jun Wuyi. Jun Moxie menendang dengan jinjitnya untuk membalik tubuh Jun Wuyi di udara sebelum rawan mendarat di rakit bambu. Jun Moxie mengulurkan kedua tangannya sekali lagi menyebabkan lebih banyak jarum muncul. Setelah beberapa kilatan lagi, semua jarum perak dimasukkan kembali lebar Jun Wuyi. Dengan napas lega, Jun Moxie menarik rakit bambu dari bawah Jun Wuyi dan tubuhnya langsung berguling ke dalam air panas yang mengepul. Permukaan air terus-menerus mengeluarkan suara gluk-gluk yang mendidih saat suhu air terus naik.
Cairan hitam pekat terus-menerus keluar dari pori-pori Jun Wuyi dan 7 lubang kepalanya. Dalam sekejap, baskom besar air telah diwarnai hitam pekat dengan warna yang mirip dengan tinta. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 104. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Alis Jun Zantian berkedut keras, dan kedua matanya terbuka begitu lebar sehingga menjadi bulat sempurna. Dia belum pernah melihat atau belum pernah mendengar tentang terapi racun ini. Tetapi fakta bahwa Jun Wuyi masih hidup sudah cukup bukti efektivitas pengobatan. Namun, ketika lelaki tua itu melihat ke bawah ke tubuhnya dan kemudian kembali ke atas pada kaldron air yang terbuka, dia merasakan hawa dingin membasahi punggungnya. Jika dia jatuh, dia memperkirakan bahwa dia tidak akan bertahan lama bahkan dengan Sky Swan Realm Swan Ki yang melindungi tubuhnya. Mungkin, hanya perlu waktu singkat sebelum dia matang dan siap untuk dimakan. Orang-orang yang menyalakan api juga basah kuyup, bukan karena panas, tetapi karena mereka ketakutan. Ini gila, untuk benar-benar memasak orang hidup dalam air mendidih. Bagaimana jika dia mati? Lalu bagaimana? Dengan suhu ini, akan lebih sulit untuk tidak merebus sesuatu secara menyeluruh. Jun Moxie dengan kuat berdiri di tepi kuali. Matanya yang tak berkedip melihat tubuh Jun Wuyi yang dengan lembut berputar di air untuk tanda-tanda perubahan. Jun Moxie mempertahankan disposisi yang tenang, wajahnya tenang, tanpa ekspresi, dan tidak berperasaan. Tiba-tiba, Jun Moxie mengulurkan tangan kirinya masuk dan keluar dari air mendidih tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan tubuh Jun Wuyi. Hanya pemaparan sesaat meninggalkan lecet besar di tangannya, sebagian dari suhu panas dan sebagian dari efek korosif racun. Sebaliknya, kulit Jun Wuyi telah berubah menjadi putih dan putih, warna-warna menakutkan dan aneh dari sebelumnya semuanya telah memudar. Pada saat tubuhnya terbang ke bawah dan mendarat di tangan kakek Jun Moxie sudah meletakkan telapak tangan kanannya pada dantian Jun Wuyi dan melepaskan seni membuka surga keberuntungan dengan kekuatan penuh. Seiring berjalannya waktu, kulit Jun Moxie menjadi semakin pucat sementara kulit Jun Wuyi menjadi semakin cerah. Akhirnya, jarum perak perlahan-lahan dipaksa keluar dari tubuh Jun Wuyi, gemetar dan gemetar, sampai jarumnya sepenuhnya dikeluarkan, memicu semburan darah hitam untuk terbang keluar. Dan mengikutinya, lebih banyak darah terbang keluar, sampai akhirnya, jarum yang dimasukkan ke titik Bai Hui terbang keluar, meninggalkan jejak halus 6 darah berwarna. Jun Moxie bersenandung sebelum dia melepaskan telapak tangannya dan dengan cepat duduk bersila. Dia dengan tenang mengendalikan napasnya, wajahnya sepucat kertas. Sebelum dia melepaskan telapak tangannya, mata Jun Wuyi tiba-tiba terbuka untuk mengeluarkan cahaya akut. Sinar biru muda, ini artinya racun mematikan, meridian yang tidak disegel. Dan 10 tahun akumulasi Jun Wuyi Xuan Qi semuanya meledak pada saat yang sama. Seiring dengan kemanjuran yang tinggi dari meridian jantung yang membara, ia telah langsung menerobos dari tingkat bumi Xuan ke tingkat Sky Xuan. Naik 3 tahap dalam sekejap mata. Tidak hanya itu, tetapi Jun Wuyi selanjutnya akan kebal terhadap ratusan racun setelah disempurnakan oleh meridian jantung berkobar. Seorang ahli yang sangat kuat lahir. Melihat cahaya biru muda, Jun Zantian segera melompat tinggi, berseru keras, dan matanya melotot seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia bahkan tanpa sadar menarik jenggot putih dengan tangan kanannya. Dia telah rajin berlatih untuk sebagian besar hidupnya dan hanya mencapai tingkat Sky Xuan. Sudah luar biasa bahwa putranya mampu berkultivasi ke tingkat bumi Xuan pada usianya, terlebih lagi ketika dia mencapai hasil ini dalam kurun waktu 10 tahun bahwa dia telah terluka parah dan diikat ke kursi roda. Tetapi untuk dapat naik ke Sky Xuan Realm seolah-olah mengendarai roket setelah membuka meridian tersegelnya. Luar biasa. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Hatinya terkoyak, bahagia, bersyukur, bersemangat, sedikit ketakutan, tetapi sebagian besar masih mempertanyakan apakah ini benar-benar terjadi. Di satu sisi, dia sangat senang bahwa dia ingin bernyanyi dan menari. Di sisi lain, ia memiliki perasaan pahit di hatinya, pahit karena ini semua bisa menjadi mimpi dan manis karena dia belum bangun darinya. Jun Wuyi merasakan sensasi kesemutan dari kedua kakinya yang telah lumpuh selama 10 tahun terakhir. Xuan Qi dengan mudah menjalari meridiannya. Dia terharu sampai menangis. Saya akhirnya bisa berdiri lagi. Musuh dari masa lalu, aku, Jun Wuyi, bersumpah bahwa aku akan memburumu segera, dan kamu akan membayar dosa-dosamu. Dia berdiri dengan satu gerakan cepat untuk mengalami sensasi menggunakan kedua kakinya untuk berjalan lagi. Paman ketiga, kamu masih perlu duduk untuk saat ini. Mohon bersabar dan bertahan sebentar untuk waktu yang lama. Petik 2. Suara lelah Jun Moxie datang dari belakang. Sangat penting bahwa Anda saat ini memadatkan dan mengedarkan Xuan Qi Anda. Kekuatan obat dari Blazing Heart Meridian sangat tinggi, dan telah menetralkan dan mengeluarkan racun lain dari tubuh Anda.
Namun, semua efek terapi tetap tidak tersentuh dalam tubuh paman ketiga. Jika Anda tidak menyerapnya sesegera mungkin, itu akan menurun dan manfaatnya akan hilang. Selain itu, paman ketiga tidak menggerakkan kaki Anda dalam 10 tahun sehingga pembuluh darah Anda pasti akan tersumbat. Anda akan memerlukan periode rehabilitasi yang panjang sebelum Anda dapat membuat pemulihan penuh. Jun Moxie menutup matanya dan perlahan menjelaskan. Terobosan tak terduga ini adalah momen ekstasi tetapi juga hambatan utama dalam jalur kultivasi seseorang. Namun, jika seseorang dapat memanfaatkan kesempatan unik ini untuk bermeditasi dan memperkuat pikiran mereka, akan ada manfaat besar bagi kesadaran dan kultivasi seseorang di masa depan. Kita harus tahu bahwa kekuatan obat dari meridian jantung berkobar berusia 500 tahun sangat luar biasa. Itu bisa sendirian melawan racun yang sebelumnya ada di dalam tubuh Jun Wuyi. Tetapi selain dari toksisitas sengit Blazing Heart Meridian, efek terapeutiknya juga sangat luar biasa. Menurut rencana Jun Moxie, dia akan meminjam potensi Blazing Heart Meridian untuk secara paksa melawan efek racun-racun lainnya dan kemudian dia akan menggunakan air mendidih dan jarum perak untuk mengeluarkan racun dalam sekali jalan. Tidak ada kecelakaan ketika dia melakukan langkah-langkah ini karena semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Selanjutnya, ia berniat untuk merevitalisasi tubuh pamannya menggunakan sifat terapeutik Blazing Heart Meridian. Jadi Tuan Muda Jun kemudian memutuskan untuk memodifikasi rencana aslinya dan menggunakan Swan Art-nya untuk memberi makan tubuh paman ketiga setelah racun dinetralkan. Idenya tidak hanya berhasil tetapi hasilnya jauh melebihi harapannya. Tubuh paman ketiga telah terlahir kembali sepenuhnya dalam waktu 1 jam setelah perawatan dan manfaat terapeutik dari meridian jantung yang berkobar bahkan tidak diperlukan. Sebaliknya, esensinya sepenuhnya berubah menjadi Swan Qi murni dan berasimilasi dengan tubuh paman ketiga. Ketika ini dikombinasikan dengan Swan Qi yang terakumulasi dari 10 tahun budidaya pahit tertutup paman ketiga, jumlah Swan Qi murni setara dengan produk setidaknya 50 tahun budidaya biasa. Ini menjelaskan mengapa Jun Wuyi bisa menerobos untuk menjadi ahli Sky Swan. Semua ini dikreditkan ke keberuntungan seni Swan Jun Moxie, seperti kata pepatah, ketika kondisinya benar, kesuksesan akan mengikuti secara alami. Jun Wuyi berhenti dan tidak berani mengabaikan instruksi keponakannya. Duduk bersila. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjernihkan pikirannya sehingga dia bisa memasuki kondisi kultivasi secepat mungkin. Meski begitu, butuh lebih banyak waktu dari biasanya baginya untuk menstabilkan kesadarannya. Ketika Swan Qi akhirnya mulai beredar di seluruh meridiannya, dia perlahan-lahan menjadi tidak sadar ke dunia luar. Jun Moxie baru saja duduk sejenak sebelum spiritual Qi bergegas keluar dari pagoda Honjun dan mengisi kembali energi yang telah dihabiskannya dari menggunakan seni membuka surga keberuntungan surga. Perlahan berdiri, dia melihat pandangan Jun Zantian yang bermakna dan emosi yang diungkapkan di matanya. Moxie, Jun Zantian menatap kosong pada cucunya sejenak sebelum menangis. Kakek Jun yang berusia tua dan berambut putih ini tidak dapat mengatakan sepatah kata pun dan menangis dengan sedih. Seorang jenderal yang terkenal sekali dalam satu generasi, yang telah menyebabkan para penguasa dilanda ketakutan dan para jenderal melarikan diri di hadapannya, tiba-tiba kehilangan kendali diri. Jun Moxie tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya saat dia dengan serius menundukkan kepalanya. Siapa yang tahu berapa banyak orang tua itu menderita selama bertahun-tahun. Siksaan macam apa yang dia alami. Dia awalnya menikmati banyak keturunan, gembira dan harmonis, dihormati, dan hanya melayani satu dan berkuasa atas jutaan. Tiba-tiba, 2 putranya meninggal secara berturut-turut karena korban perang dan putranya yang masih hidup lumpuh seumur hidup. Bagaimana bisa ada ayah yang menanggung beban seperti itu? Seorang anak yatim di masa mudanya, seorang duda di usia parubaya, dan ayah yang berduka yang kehilangan putra-putranya di usia tuanya. Jun Zantian telah mencapai posisi resmi tertinggi tetapi telah kehilangan segalanya. Tetapi surga tidak berpikir dia telah dihukum cukup berat. 2 cucu lelaki yang telah dia pelihara hatinya, tempat dia menaruh semua harapan dan impiannya, tidak akan pernah kembali dari ekspedisi militer mereka pada malam pernikahan mereka. Bahkan tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Sebelum berita itu tiba, Jun Zantian berada di tengah-tengah memerintahkan orang-orang untuk mendekorasi kamar-kamar pengantin, menantikan kembalinya cucu-cucunya untuk menikah dan pada hari ia dapat menahan cicitnya. Dia percaya dari lubuk hatinya bahwa saat ini akan menjadi yang paling bahagia dalam hidupnya. Ketika Jun Zantian menerima berita itu, rambut dan janggutnya memutih dalam semalam. Hari-hari sebelumnya dari keluarga yang penuh kasih yang duduk dalam lingkaran yang berbicara dengan riang dan tertawa lenyap selamanya. Selain dirinya sendiri, keluarga sebesar itu telah direduksi menjadi putra cacat dan cucu yang mengecewakan. Keputusasaan memenuhi matanya. Akibatnya, roh Jun Zantian terus menurun. Dia sudah jatuh ke dalam depresi dan kehilangan semua harapan. Tetapi dalam saat keputusasaan mutlaknya,
cucunya yang pernah mengecewakan, Jun Moxie, memiliki perubahan hati yang tak terduga. Pergi adalah debauche, diganti dengan karakter luhur dan pantang menyerah yang bertindak sesuai dengan kepatutan, mendalam dalam rencananya, fleksibel dalam pikirannya, dan berhati-hati dalam sikapnya. Ini sudah membawa kenyamanan ke hati kakek Jun dan telah membangkitkan semangatnya sangat. Tapi dia tidak menyangka bahwa kejutan terbesar belum datang. Semua dokter terkenal dari kerajaan telah mendiagnosis kecacatan putranya sebagai hal yang mustahil untuk diobati, namun cucunya kini telah mencapai hal yang mustahil. Surga penuh belas kasihan. Air mata Jun Zantian jatuh tanpa hambatan saat dia menangis air mata sukacita. Semua kesedihan dan kegelisahannya selama 10 tahun terakhir telah tersapu bersih. Rahmat surga memungkinkan keluarga Junnya untuk memahami hari ini dan memiliki harapan untuk masa depan. Keluarga Jun tidak hanya mendapatkan pewaris yang cakap, tetapi siswa juga telah melampaui tuannya. Pria tua itu memejamkan matanya saat ini dan tidak menyesal. Dia dengan bangga bisa menghadapi nenek moyang keluarga Jun. Orang tua itu sangat tersentuh dan tetap terdiam, tetapi tubuhnya terus bergetar. Setelah sekian lama, dengung yang dalam, rendah, dan jernih terdengar saat rambut hitam Jun Wuyi terbang. Cahaya muncul dari matanya saat dia perlahan-lahan turun dari tanah. Ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun dia mengandalkan kedua kakinya untuk berdiri. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 105. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Perlahan-lahan menundukkan kepalanya untuk memeriksa kakinya yang sekarang sehat dan kuat. Dia perlahan-lahan bergerak beberapa kali sebelum menendang beberapa kali ketika kepercayaan dirinya tumbuh. Tiba-tiba, dia tertawa dan tersenyum lebar sampai dia menangis. Jenderal ini yang pernah mengguncang dunia, seorang pria berdarah besi yang tidak meneteskan air mata ketika dia menderita persekongkolan melawannya, telah menangis ketika dia pulih. Dia melihat, dengan berlinang air mata, momen penuh kasih sayang antara ayah dan putranya. Gelombang emosi membanjiri dirinya dan, dengan 2 langkah cepat, tiba-tiba jatuh berlutut. Anak yang tidak layak ini memberi hormat kepada ayah. Sudah 10 tahun di mana ia tidak dapat memberikan hadiah seperti itu kepada ayahnya. Jun Zantian gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia goyah. Anakku, berdiri. Segera, cepat berdiri. Moxie. Jun Wuyi berdiri dan menatap tajam pada Jun Moxie. Kau telah mengembalikan hidupku. Sebelum dia bisa selesai, tawa Jun Moxie memotongnya. Paman ketiga, kamu berbicara seolah-olah kamu belum hidup dan sehat. Selain itu, saya keponakan Anda, mungkinkah kita harus menulis 2, Jun, dengan 1 kuas? Tidak perlu ada perbedaan kecil antara anggota keluarga. Belum lagi ini adalah bagian dari tugas saya sebagai generasi muda. Petik 2. Jun Wuyi mengeluarkan tawa yang dalam dan hangat dan menatap dalam pada keponakannya. Dia telah membuat keputusan sepenuh hati pada saat ini. Karena saya bisa berdiri, saya akan menanggung beban berat keluarga Jun di pundak saya. Pedangku, Jun Wuyi, yang panjang yang telah tertutup debu selama 10 tahun sekali lagi terhunus, bukan untuk raja dan negara, dan bukan untuk rakyat jelata, tapi untuk keluarga Jun, dan Moxie. Paman ketiga, Jun Moxie tiba-tiba mulai tertawa tak terkendali, agak aneh seolah dia menyembunyikan niat jahat. Kedua pria itu bingung dan menatapnya bingung. Paman ketiga, asetmu adalah sesuatu, tapi, Jun Moxie sekarang gemetaran karena tertawa. Bantalan yang gagah dan bersemangat ini, meskipun kakek pasti tidak keberatan, keponakan Anda masih sedikit malu. Anda harus menutupi. Hahaha. Jun Moxie mengedipkan matanya saat dia menurunkan pandangannya ke bagian bawah Jun Wuyi. Jun Wuyi telanjang bulat selama perawatan dan meditasi berikutnya. Setelah dia menemukan kesembuhan totalnya, dia benar-benar mengabaikan titik ini di bawah kondisi emosinya. Sampai sekarang, dia masih terbuka, mengibas-ngibaskan kepala bagian bawahnya dengan semangat tinggi. 10 tahun dia telah menunggu hari ini, tetapi dia tidak tahu kapan harus menguji senjatanya. Jun Zantian didorong oleh kata-kata Moxie untuk melihat benda megah putranya dan juga tidak bisa menahan janggutnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Wajah panjang Jun Wuyi segera berubah ungu seperti terong, dengan marah menggertakkan giginya. Bocah kecil, tunggu sebentar, aku akan segera memberimu pelajaran. Dia nyaris tidak mengeluarkan suara saat dia menghilang, meninggalkan seorang kakek dan cucunya memegangi perut mereka, tertawa tanpa menahan diri atau menganggap gambar mereka. Beberapa saat kemudian, Jun Wuyi muncul kembali berpakaian hitam, menggulung lengan bajunya saat dia berkata, "Nak, makan nyali dan jangan lari." Jun Moxie melompat keluar dari kulitnya dan menjerit, "Selamatkan aku. Saya tidak akan bertarung, berbalik dan lari." Tapi bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Jun Wuyi yang baru saja naik ke ahli Sky Swan? Suara pantat dipukul bergema di sekitar halaman.
Jun Moxie tertawa pada satu saat kemudian memohon pengampunan pada saat berikutnya saat dia berlari demi kehidupan. Jun Wuyi benar-benar mengabaikannya dan terus memukul pantatnya. Melihat tidak ada pilihan lain, Jun Moxie tiba-tiba berhenti untuk mengubah arah sebelum mengambil lompatan besar ke depan untuk bersembunyi di belakang kakek Jun. Jun Wuyi mendengus kesal dan terus mengejar dan menyerang. Meskipun kakek Jun memiliki kekuatan seorang ahli Sky Swan, dia masih menjadi pusing dan pusing dari dua orang yang berlarian di sekitarnya. Namun, dia sama sekali tidak kesal tetapi justru menikmati saat ini sambil terus tertawa. Sudah sangat lama sejak adegan cinta dan kegembiraan keluarga ini muncul di rumah tangga ini. Melihat 6 pria kekar yang cenderung ke api unggun bersiap-siap untuk menaiki kuali besi raksasa, Jun Moxie berteriak dengan tergesa-gesa. Berhenti, saya masih memiliki kegunaan untuk itu jadi jangan membuangnya. Petik 2. Ketika dia berteriak, Jun Wuyi dan Jun Zantian secara bersamaan terperangah. Jun Wuyi tidak serius mendisiplinkan keponakannya, ketiga pria itu menyeringai dari telinga ke telinga. Dia sudah lama lupa tentang situasi canggung. Bagaimana kamu bisa membuangnya begitu saja? Ini sangat berharga. Jun Moxie mengusir para lelaki dengan kuali besi dan mengambil tas kulit yang ada di samping. Dia menuangkan isinya ke dalam air hitam pekat, dan permukaannya meledak seperti menuangkan air ke minyak panas. Jun Moxie dengan cepat mundur setelah dia mengosongkan tas, hanya untuk melihat air hitam keluar dari kuali ke tanah. Tanah tempat air mendarat segera berubah menjadi hitam pekat. Jun Wuyi dan kakek Jun tercengang. Racun ini terlalu berbahaya. Apa yang kamu tambahkan? Bagaimana bisa begitu kejam? Petik 2. Kakek Jun tidak merasa malu untuk bertanya dan belajar dari cucunya. Lelaki tua itu mengerti bahwa cucunya memiliki banyak trik aneh di balik lengan bajunya dan apapun yang dilakukannya tidak akan menjadi hal biasa. Itu hanya racun ular, tetapi ada banyak jenis yang berbeda. Jun Moxie menjelaskan dengan tidak tergesa-gesa. Ada 13 jenis racun ular beludak sama sekali. Jun Moxie menunjuk ke kuali besi besar. Kakek, paman ketiga, lihatlah. Air mandi di dalam kuali terdiri dari 6 racun yang sangat mematikan. Tetapi sifat sombongnya saling melengkapi dan menundukkan satu sama lain yang menyebabkan mereka hidup dalam harmoni. Menambahkan racun ular mengganggu keseimbangan genting ini dan mengubah air di dalam kuali menjadi racun paling mematikan yang dikenal oleh Ma. Jika kita merendam senjata dari gudang senjata keluarga kita dalam solusi ini selama beberapa hari, maka para prajurit di bawah komando kita akan dapat menggunakan senjata yang akan menyebabkan jantung dan paru-paru musuh kita gagal. Jika ini digunakan selama masa perang, hehehe, terlalu kejam, terlalu jahat, terlalu tercela, terlalu tak tahu malu. Jika senjata seperti itu digunakan melawan tentara musuh, hanya luka kecil di kulit yang akan mampu membunuh seorang pria. Bahkan kakek Jun dengan budidaya tingkat Sky Swan-nya mungkin belum tentu bertahan melewati 1 jam jika dia terkena racun pamungkas ini. Mengerikan. Itu benar-benar membuat rambut seseorang berdiri. Baik Jun Zantian dan Jun Wuyi meregangkan leher mereka dengan mata terbuka lebar, menatap Jun Moxie seolah-olah mereka sedang melihat iblis yang melarikan diri dari neraka dan secara bersamaan menjadi keringat dingin. Dibandingkan dengan kegembiraan dan kegembiraan keluarga Jun yang harmonis, awan kegelisahan menggantung di atas rumah pangeran besar pada saat ini. Meskipun Li Zhen dan Meng Haizhou diusir dari Magnificent Jewel Hall, dan keluarga Li telah dilarang kembali ke rumah lelang, itu hanya ketidaknyamanan kecil selama mereka masih memiliki akses ke kotak keluarga Meng. Selain itu, mereka berdua telah berhasil menawar Karang Laut Giok dan membawanya kembali ke Manor tanpa insiden. Poin ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa, akan adil untuk mengatakan bahwa ini adalah pencapaian terbesar mereka hingga saat ini. Tapi setelah Li Yuran melihat Coral Seal Jade, senyum puas yang telah dirahasiakan oleh Li Zhen digantikan oleh rasa takut dan gentar ketika dia menceritakan kembali kejadian-kejadian di rumah lelang. Li Zhen berpikir bahwa Li Yuran akan menghukumnya dengan marah dan menunggu gelisah sampai Li Yuran dengan lembut mengatakan satu kalimat. Oh, hanya 5 juta tael perak. Itu tidak buruk mengingat Anda bisa mendapatkan Coral si Jade bahkan dengan campur tangan keluarga Tang. Little Brother Zhen, Anda dapat pergi ke akuntan Li dan menerima pembayaran sebesar 3 juta tael perak. Li Yuran tiba-tiba tidak menyebutkan rasa malu dan penghinaan karena akses mereka ke Magnificent Jewel Hall dicabut. Benar-benar membingungkan. Li Zhen dan Meng Haizhou hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar dan hampir yakin bahwa orang yang berdiri di depan mereka bukanlah Li Yuran, melainkan tubuh ganda. Kapan tuan muda itu menjadi begitu baik? Mereka berdua menatap kosong selama setengah hari seolah-olah mereka baru saja bangun dari tidur nyenyak. Mereka berusaha memahami apa yang terjadi tetapi tidak dapat menemukan apapun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas panjang dan berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka. Li Yuran dengan tenang duduk dengan senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Coral si Jade yang berkilau dan transparan di depannya. Setelah beberapa saat,
Dia menghela napas dalam dan berpikir untuk dirinya sendiri. Aku hampir terlalu ceroboh untuk tidak mempertimbangkan bahwa lelaki tua Tang juga menginginkan barang ini. Jika saya membiarkan kesempatan besar ini tergelincir, itu pasti karena kelalaian saya. Jika saya tidak mengirim keduanya yang tidak memiliki apa-apa selain dilahirkan dengan sendok emas tetapi mengirim orang lain, tidakkah yang terakhir akan terintimidasi oleh harga selangit dan menyerah pada penawaran untuk Coral si Jade? Ini mungkin satu-satunya kualitas terlahir dalam keluarga kaya. Seperti kata pepatah, setiap anjing memiliki harinya. Setiap orang akan memiliki keberuntungan atau kesuksesan pada titik tertentu dalam kehidupan mereka. Ini mungkin apa artinya itu? Setelah memikirkan sampai titik ini, dia tertawa pelan sebelum mengedarkan Suan Qi melalui telapak tangannya ke Coral si Jade. Aura emas melintas di sekujur tubuhnya sebelum dia menarik kembali tangannya, ekspresi ceria di wajahnya. Rumor itu memang benar, ada sejumlah besar energi murni di dalam harta karun ini. Jika kakeknya bisa menyerap energi ini, itu akan dengan mudah memperpanjang hidupnya bahkan jika dia tidak bisa mengolah seni Suan lagi. Dengan anggun berdiri, dia berjalan menuju ruang belajar Grand Preceptor Li Sang sambil memegang Coral si Jade. Di dalam ruang kerja, Grand Preceptor Li menyipitkan matanya saat dia memeriksa Coral si Jade di depannya. Ekspresi bahagia segera muncul di wajahnya, bukan hanya karena manfaatnya bagi kesehatannya, tetapi lebih karena kesalehan berbakti pada cucunya. Grand Preceptor Li tiba-tiba merasa diberkati memiliki cucu seperti itu dalam hidupnya, apalagi yang bisa dia minta. Kakek, masalah itu jangan ditunda. Malam yang panjang tidak ada apa-apanya selain masalah, kita tidak tahu apakah yang lain akan berhasil. Mengapa kita tidak mengikuti metode yang diungkapkan oleh tuanku sebelumnya? Biarkan saya segera mengeluarkan energi murni ini, dan kemudian kakek akan menyerap harta ini sesegera mungkin. Li Yuran tersenyum dengan tenang. Li Sang tertawa kecil lalu merenung. Itu juga bagus. Pergi dan suruh anak buahmu datang ke sini agar kita bisa mulai berkultivasi. Petik 2. Li Yuran mengangguk setuju sebelum bertepuk tangan 2 kali. Langkah kaki seseorang yang mendekat terdengar beberapa saat kemudian. Suara hormat dan tulus dilaporkan. Tuan muda, kami telah membersihkan area 30 zang di sekitar ruang belajar. Apakah ini memadai? Petik 2. Li Yuran berkata dengan lembut. Cukup. Orang-orang di luar merespons tanpa suara. Li Sang memandangi cucunya dengan puas dan bertanya. Kakakmu sudah kembali? Li Yuran menjawab. Iya. Mereka telah kembali ke gunung dan melakukan perjalanan yang menyenangkan jika tidak lancar. Saya pasti akan menyampaikan kekhawatiran kakek atas nama Anda. Petik 2. Li Sang batuk 2 kali, tersenyum dan berkata. Mengapa kakek dan cucu membicarakan hal ini? Sangat disayangkan tuanmu tidak bisa mengambil tindakan secara pribadi. Jika dia bisa datang, keluarga Li kita akan memiliki lebih banyak jaminan. Dia menghela nafas berat saat dia mencapai titik utamanya. Guru sudah bersiap untuk pengangkatan dalam 3 tahun di puncak Kitian. Saya takut dia benar-benar tidak dapat terganggu untuk saat ini. Tetapi dengan bantuan beberapa senior ini, saya percaya kita masih dapat dengan mudah menangani urusan internal kerajaan Tianxiang. Selama ini bukan kampanye militer besar, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Petik 2. Li Sang mengangguk tanpa komitmen, menghela napas dalam-dalam, dan berkata dengan semangat. Karena tidak ada waktu untuk kalah, mari kita mulai sekarang. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 106. Penerjemah, editor novel garis bawah saga, novel garis bawah saga. Ya, jawab Li Yuran. Dia dengan lembut menempatkan karang laut giok di depan Li Sang dan kemudian mengulurkan tangan dengan satu tangan untuk menekan dengan kuat pada satu sisi karang. Dia kemudian menutup matanya sebelum menghembuskan napas dalam-dalam. Aura keemasan keluar dari tubuhnya. Bukti bahwa dia mengedarkan seni suannya dengan kekuatan penuh. Suara dering terdengar dari karang laut giok, apa yang dulunya berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok sekarang memancarkan cahaya yang samar dan halus. Ki biru yang hampir tak terlihat perlahan-lahan bangkit dari permukaannya, dan seluruh tubuh Coral si Jade berubah menjadi warna biru yang aneh. Saatnya telah tiba. Kilau keinginan melintas di mata Li Sang, tetapi keadaan pikirannya dengan cepat menjadi tenang. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya yang kering dan tipis dan dengan ringan meletakkannya di sisi lain dari Coral si Jade. Saat telapak tangannya melakukan kontak dengan karang, untaian halus ki yang dibangkitkan oleh Li Yuran dengan bersemangat menyerbu lengan Li Sang dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang dan masuk ke tubuhnya. Ketika ki biru memasuki tubuhnya, ekspresi bahagia yang tulus melintas di wajah yang sebelumnya tabah Grand Preceptor Li Sang. Dia jelas merasakan sensasi yang menenangkan di meridiannya ketika semakin banyak blue ki masuk, tubuh Li Sang merespons dengan menjadi lebih dan lebih santai, seolah-olah rohnya gemetar dalam sukacita.
Dantiannya yang telah terluka parah bertahun-tahun yang lalu oleh salah satu pukulan peledak Jun Zantian dan dia telah kehilangan kemampuan untuk merasa di wilayah itu sejak saat itu. Tapi saat ini, dia bisa merasakan sedikit rasa sakit sebelum ki biru lembut dan lembut menenangkannya. Dantian dan meridiannya yang telah rusak selama bertahun-tahun akhirnya pulih. Kedua pria itu memejamkan mata, tetapi mereka jelas bisa merasakan kegembiraan yang tulus tidak termasuk. Kedua pria itu tidak menyadari bahwa selama momen kegembiraan dan kebahagiaan mereka yang intens, koral si jade tiba-tiba berubah menjadi warna putih bersih. Ki biru awalnya menyelimuti ki spiritual putih hiruk pikuk sehingga ki putih tidak bisa bergegas keluar. Tetapi setelah dorongan Li Yuran dan Li Sang menyerap, kepadatan ki biru menjadi semakin jarang karena ki putih menjadi semakin terkonsentrasi. Di bawah kondisi ini, kekuatan tamu perlahan-lahan melebihi kekuatan tuan rumah. Hanya ada satu langkah terakhir untuk Dantian pulih sepenuhnya. Kelemahan puluhan tahun ini yang telah mengganggu Grand Preceptor Li selama setengah hidupnya akan segera pulih. Bagaimana mungkin dia tidak emosional dan tidak liar dengan sukacita? Bahkan jika Grand Preceptor Li terbiasa dengan angin kencang dan ombak besar, dia masih merasakan jantungnya bergerak saat ini. Li Sang merasakan kegembiraan di hatinya saat dia mengucapkan dengan gemetar, "Kamu Ran, Dantianku harus pulih kapan saja." Li Yuran berseru-seru, "Kakek, mulai sekarang, belenggu yang Jun Zantian taruh di tubuhmu bisa dihilangkan. Keluarga Li kami akan dapat bergerak tanpa hambatan." Haha, baik kakek dan cucu secara bersamaan melontarkan senyum tulus yang dipenuhi harapan dan impian untuk masa depan. Mendadak, di tengah kegembiraan mereka, perubahan tak terduga terjadi. Selama momen paling kritis dari pemulihan di dalam Dantian Grand Preceptor Li, Ki Jun Mosie spiritual yang sama sekali tidak kompatibel yang sebelumnya disuntikkan tiba-tiba terbebas dari kendala biru ki seperti naga jahat yang berjuang bebas dari rantainya. Petir meledak dari ki spiritual masa lalu dengan kekuatan yang tak tertahankan dan mengikuti arah ki biru. Gumpalan ki yang luar biasa panik dan keras mengalir seperti iblis longgar dan memasuki meridian yang baru-baru ini dipulihkan Li Sang, menabrak ke samping dan bertabrakan lurus, sebelum meremas seperti pisau panas melalui mentega ke dalam dantiannya yang berada di ambang pemulihan lengkap. Terperangkap lengah, Li Sang hanya berhasil merasakan gemuruh ledakan di dantiannya ketika kulitnya langsung menjadi pucat pasi. Dantian yang hampir pulih tiba-tiba runtuh dan pecah seperti porselen yang hancur. Celah-celah itu bersilangan seperti akar pohon dan menyebar ke segala arah melalui garis meridiannya. Li Sang dengan kasar menyemprotkan seteguk darah, telah kehilangan kesadaran beberapa waktu sebelumnya. Tubuhnya yang lemas jatuh ke belakang. "Kakek!" Li Yuran berteriak, bingung dan putus asa. Pada saat yang sama ketika Li Sang runtuh, koral si jade meledak berkeping-keping tanpa peringatan di bawah reaksi keras antara dua jenis ki spiritual. Li Yuran sangat khawatir dan membentang di atas lautan giok untuk memeriksa kakeknya. Potongan-potongan itu langsung meledak di seluruh wajahnya, jeritan sengsara, satu kepala berdarah, dan satu wajah berdarah. Apa yang sudah terjadi? Mengapa? Kenapa ini terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Petik 2. Li Yuran tidak bisa menjaga ketenangan biasanya saat dia melolong ke langit. Pada saat ini, Li Yuran yang biasanya tenang dan selalu stabil memiliki wajah yang panik, tidak berdaya, cemas, mengerikan, dan darah, sangat mirip monster. Karang Laut Giok, Jade Sel Coral jelas bekerja dengan baik, jadi mengapa itu meledak? Tuan telah berjanji, dia telah berjanji. Li Yuran benar-benar mengabaikan luka yang menyakitkan di wajahnya, merobek rambutnya seolah-olah dia benar-benar telah menjadi gila. Sejujurnya, bahkan Jun Mosie sendiri tidak tahu bahwa kecelakaan seperti itu akan terjadi. Dia tidak berharap bahwa aliran ki yang dia tuangkan pada kemauan akan mencapai hasil yang sangat baik. Niat awalnya hanya untuk menyabotase lautan giok dan membuatnya tidak dapat digunakan karena dia tidak tahan dengan wajah Li Zhen dan tidak lebih. Jun Mosie tentu tidak mengantisipasi bahwa campuran energi spiritual dan energi murni dari kata ini akan memicu reaksi ledakan hebat yang tidak kalah dengan ranjau darat. Ledakan ini benar-benar memotong harapan Grand Preceptor Li untuk mengembalikan Suan Qi-nya. Bahkan jika seorang dewa turun ke dunia ini, dia mungkin tidak bisa mengembalikan dantian Li Sang. Tidak hanya itu, kerusakan pada tubuh Li Sang yang sudah lemah itu seperti menambahkan minyak ke api sehingga dia hampir diambang pintu kematian. Ini seperti menanam bunga secara santai tetapi secara tidak sengaja menanam pohon willow. Ini benar-benar mirip dengan menggunakan $1 untuk memenangkan $1.000.000. Tidak hanya itu, wajah Li Yuran yang dulu tampan dan percaya diri kini dipenuhi 7 atau 8 bekas luka. Tapi 7 atau 8 bekas luka ini telah benar-benar merusak wajahnya. Jika Li Yuran tidak langsung bereaksi dengan menutup matanya, mungkin dia sudah menjadi buta. Namun meski begitu,
Li Yuran harus mengenakan kerudung selama sisa hidupnya. Ledakan ini benar-benar berhasil tanpa menggunakan usaha apapun. Beberapa orang akan bahagia, dan beberapa orang akan merasa khawatir. Dibandingkan dengan kegembiraan keluarga Jun, awan kecemasan dan kesengsaraan menggantung di keluarga Li, dan keluarga Dugu benar-benar akan meledak seperti gunung berapi. Sejak Putri Lingming berkunjung, keluarga Dugu seperti tong mesiu besar yang baru saja meledak. Dugu Xiaoyi diam-diam pergi di bawah pengaturan neneknya. Dugu Zonghang menunjuk ke wajah Dugu Wu di saat dia melepaskan semburan kata-kata kotor selama 2 jam penuh, secara sporadis melepaskan tendangan dan pukulan yang sangat marah. Jenderal Agung Dugu Wu meringis kesakitan tetapi tidak berani melawan saat dia terus menyetujui dengan patuh. Kemarahan di hatinya tidak kalah dengan kemarahan ayahnya. Kamu babi, Anda adalah bajingan yang tidak berguna. Aku membiarkanmu menjaga putrimu. Apakah ini caramu merawat putrimu? Hah, sialan tidak ada gunanya. Kamu hanyalah babi yang tidak berguna. Petik 2. Kakek Dugu marah. Tapi dibandingkan dengan babi, masih akan lebih baik untuk dilihat daripada Jun Moxie. Keparat, apakah Anda tahu siapa itu Jun Moxie? Bagaimana matamu bisa begitu buta? Petik 2. Wajah Dugu Wu tertutup ludah, tapi dia tidak berani menghapus jika off. Dia tergagap dengan susah payah. Aku juga tidak tahu tentang ini. Jika saya tahu sebelumnya, hal ini menyebabkan kutukan hujan lagi. Ui, kamu tidak tahu. Kamu bahkan tidak tahu sebanyak ini. Dan kamu menyebut dirimu seorang ayah. Petik 2. Kakek Dugu hampir menjadi gila karena marah. Jun Moxie itu adalah debaucet terkenal di ibu kota. Orang-orang terhormat tinggal 3 rumah darinya. Dan bahkan penjahat tetap menjauhinya. Anak perempuan dari keluarga terhormat mana yang mau menikah dengannya? Dan Anda mengatakan bahwa dia adalah keluarga kami, Xiaoyi. Apakah bagian dalam kepala Anda diisi dengan tahu atau diisi dengan air? Atau apakah Anda hanya ingin pantat Anda ditendang? Bajingan. Bagus untuk apa-apa, idiot. Bagaimana aku, ayahmu yang cerdas, mengangkatmu menjadi babi yang busuk dan busuk. Petik 2. Dugu Wu dipatuh menahan hujan deras dan bahkan tidak bisa membuka matanya. Ayah, tolong tenang. Ketidakpedulian Xiaoyi baru saja dimulai. Kita dapat berasumsi bahwa hubungan antara keduanya tidak membuat banyak kemajuan. Masih ada waktu. Kata-katanya benar-benar menggerakkan sarang lebah. Dugu Zonghang berdiri dengan amarah yang keras dan melepaskan tendangan terbang yang meluncurkan tubuh tinggi dan kokoh Dugu Wu ke udara. Dia menginjak kakinya dan menghujani kutukan. Kamu, aku tidak percaya kata-kata yang keluar dari mulutmu. Apa maksud Anda bahwa mereka belum membuat banyak kemajuan? Apakah Anda ingin mereka membuat kemajuan? Belum terlambat. Apakah putri Anda harus hamil agar terlambat? Kamu tidak berpikir Jun Moxie bajingan itu tidak bisa mewujudkannya? Petik 2. Semakin dia berbicara, semakin marah dia. Dugu Zonghang meraih putranya dan memukulinya. Ibunya biasanya akan melakukan intervensi sejak lama, tetapi dia sebenarnya berdiri di samping dan tidak membuat indikasi untuk masuk. Sebaliknya, dia mengipasi api dan berkata, "Kamu layak mendapatkan ini. Bagaimana bisa wanita tua ini melahirkan putra yang cerdik seperti itu?" Petik 2. Dugu Zonghang akhirnya melampiaskan kemarahannya setelah mengalahkan sinar matahari dari putranya. Dia berkata dengan ekspresi gelap di wajahnya, "Kita harus mengakhiri ini. Gunakan saat ini bahwa Xiaoyi menemani sang putri di istana dan menangani urusan ini dengan cara yang memuaskan. Jika saya mendengar sesuatu seperti ini terjadi lagi, saya pribadi akan mengusir Anda semua yang masih hidup. Mengapa Anda belum pergi? Apakah Anda ingin orang tua ini pergi secara pribadi?" Petik 2. Seorang jenderal agung berhidung bengkak, berwajah bengkak. Dugu Wu diburu-buru bangkit dari tanah, berbalik, dan berlari. Begitu Dugu Wu kembali ke halamannya, itu segera berubah menjadi panik dan kekacauan. Dia pertama kali melampiaskan frustrasinya dengan meneriaki istri dan selirnya sebelum menyampaikan perintah. Dugu Ying, Dugu Xiong, Dugu Hao, Dugu Jie, Dugu Chong, Dugu Sang, dan Dugu Qian akan segera kembali dari kamp militer di luar kota. Tidak boleh ada penundaan. Jika mereka terlambat setengah langkah, maka mereka akan dihukum oleh darurat militer. Tidak, hukum keluarga. Jenderal Besar Dugu ingin memenggal Jun Moxie. Bocah kecil yang keji itu berani merayu putriku dan membuat aku, ayahmu, menderita ledakan dan pelecehan ayahku. Apakah Anda bosan dengan kehidupan? Kamu pikir aku, ayahmu, tidak akan berani bergerak melawanmu karena kakekmu? Saya tidak akan puas sampai saya menguliti Anda hidup hanya karena mengalahkan saya menderita hari ini, tidak menyebutkan menggoda bayi saya Xiaoyi. 7 orang yang diidentifikasi oleh Dugu Wu itu semua justru generasi muda dari keluarga Dugu. Dugu Zonghang telah memilih nama-nama mereka sedemikian rupa sehingga ketujuh nama yang diberikan pria itu akan bergabung menjadi Hus dan legenda dengan berani bergegas maju satu.
Nama yang sangat mengesankan. Otherworldly Evil Monarch Chapter 107. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. 7 orang yang diidentifikasi oleh Dugu Wudi itu semua justru generasi muda dari keluarga Dugu. Dugu Zonghang telah memilih nama mereka sedemikian rupa sehingga kombinasi dari 7 nama yang diberikan laki-laki berarti pahlawan dan legenda dengan berani bergegas maju. Mereka benar-benar nama yang mengesankan. Dugu Zonghang awalnya berarti ini menjadi baris pertama dari bait, dengan baris kedua adalah naga, harimau, macan tutul, dan serigala yang terbang di langit. Asteris dia telah menunggu ketiga putranya bekerja keras untuk menyelesaikannya bait, tetapi dia tidak berharap bahwa setelah kelahiran 7 cucu ini, hanya satu cucu yang berharga, Dugu Xiaoyi, yang lahir. Lelaki tua itu memutuskan untuk tetap berharap, tetapi sayangnya, itu tidak dimaksudkan. Ini membuat Dugu Zonghang terus-menerus tertekan, dan dia terpaksa menempatkan kalimat kedua di benaknya. Apakah Storm Reading General akan menyelesaikan kupletnya telah menjadi titik perdebatan. Garis yang begitu indah tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk digunakan. Karena alasan ini, wajar saja jika Dugu Zonghang yang sangat kecewa akan mengarahkan beberapa cemberut, memandang rendah, dan mengutuk ketiga putranya karena tidak lebih produktif, gagal memenuhi harapan. Meskipun lelaki tua itu mungkin kasar dan berlebihan, dia juga tidak dengan mudah memarahi menantu perempuannya, dan dengan demikian mengarahkan amarahnya kepada putra-putranya. Hanya Dugu Wudi, anak tertua dari 3 putra, saat ini tinggal di ibu kota. 2 lainnya, Dugu Wusang dan Dugu Wutong, membela perbatasan selatan dan timur kerajaan dan tidak pernah berencana untuk kembali, akibat langsung dari pelecehan orang tua itu selama bertahun-tahun. Seorang jenderal juga perlu sedikit wajah. Setelah mendapatkan perbedaan untuk mempertahankan perbatasan, mereka jelas tidak akan kembali atas kemauan mereka sendiri. Saudara laki-laki tertua juga ingin meninggalkan rumah untuk menghindari tas lama, sayangnya baginya. Adik laki-lakinya telah dikerahkan, dan dia tidak diizinkan untuk pergi. Selain kembali untuk ulang tahun orang tua mereka setiap tahun, mereka berdua akan bermain bisu tuli meskipun orang tua itu memerintahkan mereka untuk kembali. 2 kali mereka pulang, mereka biasanya tidak menunggu Dugu Wudi atau orang tua itu sadar sebelum mereka pergi tanpa jejak. 2 perbatasan lainnya dari kerajaan Tianxiang dipertahankan oleh orang-orang di bawah komando pribadi lelaki tua Jun dan tidak memiliki hubungan dengan keluarga Dugu. Keadaan ini membuat Dugu Wudi merasa bersalah di hatinya. Saya saudara tertua. Mengapa saya dilahirkan di bawah bintang yang bernasib buruk? Tiruan pelecehan setiap 3 hari dan diserang dengan kekerasan setiap 2 minggu. Berapa lama saya harus menanggung ini? Ketika semua dikatakan selesai, saya masih seorang jenderal yang hebat, seorang pejabat pemerintah, dan ayah berusia 40 tahun. Pada saat ini ketika awan kesengsaraan menyelimuti keluarga Li, dan kebakaran besar berkobar di keluarga Dugu, sumber duka satu keluarga dan kemarahan lainnya, Jun Moxie, dengan senang hati minum berlebihan bersama kakeknya. Jun Wuyi berpakaian hitam sedang duduk di satu sisi dan hanya bisa menonton, tetapi tidak mengambil bagian, jakunnya berulang kali bergerak ke atas dan ke bawah saat dia menelan ludahnya. Ini sesuai dengan resep Tuan Muda Jun, karena cedera Anda baru saja sembuh, Anda tidak dapat minum anggur untuk sementara waktu. Sayangnya, sepasang kakek dan cucu ini menamparkan bibir mereka saat mereka menikmati anggur. Penampilan yang sangat memuaskan, dengan aroma anggur yang manis menyerang lubang hidungnya. Jun Wuyi tidak tahan lagi. Moxie, kakekmu sangat ingin tahu tentang seni suan dan metode kultivasi yang aneh. Jun Zantian bertanya sambil menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Bahkan mata Jun Wuyi terbuka lebar dan telinganya terbuka lebar ketika pertanyaan ini diajukan. Itu karena suan art Jun Moxie benar-benar terlalu tak terbayangkan. Kedua pria itu dapat dianggap memiliki pengalaman yang luas. Tetapi mereka tidak pernah melihat atau mendengar Suan Qi yang mampu menghasilkan efek seperti itu. Itu tidak hanya bisa menyembuhkan dan menghilangkan racun, tetapi juga tidak memancarkan cahaya. Kekuatannya hanya bisa ditandingi oleh ketidaknormalannya. Jenis Suan Art yang ajaib ini seharusnya sangat terkenal di seluruh benua Suan-Suan, tetapi belum pernah ada desas-desus seperti itu, yang sangat membingungkan. Jun Moxie terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab. Kakek, paman ketiga, apakah Anda harus bertanya kepada saya tentang ini? Saya lebih suka tidak berbohong kepada Anda. Petik 2. Pria tua ini mengerti. Jun Zantian tiba-tiba menyadari. Apakah ahli yang mengajarimu Suan Art ini memintamu merahasiakannya? Haha, orang-orang ini cenderung memiliki watak eksentrik. Akan lebih berbahaya bagimu daripada kebaikan jika berita tentang Suan Art yang ajaib ini menyebar. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Haha, orang tua ini tidak akan bertanya lebih lanjut. Ya, tidak akan bertanya lebih lanjut. Petik 2. Ya, kita tidak hanya akan berhenti bertanya tentang keajaiban Suan Art Moxie,
Tetapi kita juga harus melakukan yang terbaik untuk menjaga rahasia ini. Jun Wuyi mengangguk. Siapa yang tidak akan ngiler tentang seni Suan? Hanya rumor kecil yang bisa menimbulkan konsekuensi yang tak terpikirkan. Petik 2. Benar. Yang penting adalah bahwa Mo Xie adalah anggota keluarga Jun kita. Itu sudah lebih dari cukup. Jun Zantian tertawa sepuasnya. Dia menatap Jun Mo Xie dengan penuh arti, dan rasa sayangnya pada cucunya tumbuh. Jun Mo Xie hanya membalas tatapan kosong. Siapa yang bisa mengira bahwa sebelum dia dapat mengarang penjelasan, kedua orang ini sudah meyakinkan diri mereka sendiri dengan alasan mereka yang sempurna. Mo Xie, paman ketigamu sekarang sudah pulih. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Beritahu kakekmu. Jun Zantian sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia menatap cucunya dengan kepuasan saat dia mengusap-usap janggutnya. Rencana apa yang akan saya miliki? Apakah saya tidak bebas sekarang karena paman ketiga telah pulih? Saya hanya akan terus bertindak sebagai debauche. Petik 2. Jun Mo Xie minum anggur dan mulai menggali daging babi hutan di atas meja dengan dua tangan berminyak. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, aku hanya akan mengikuti petunjuk kakek. Sementara itu, pemulihan paman ketiga tidak dapat diketahui oleh orang lain. Kemajuannya ke tingkat Sky Suan, khususnya, harus tetap dalam kerahasiaan maksimal bagi kita semua. Ini akan tergantung pada kinerja Anda, kakek. Anda harus terus menjadi sengsara ketika Anda pergi. Petik 2. Jun Zantian mengerutkan alisnya pada proposisi ini. Dia minum anggur dan berkata, omong kosong. Aku sudah khawatir lebih dari cukup karena kalian berdua bajingan. Sekarang Mo Xie sedang bekerja keras untuk meningkatkan dirinya dan Wu Yi juga telah pulih sepenuhnya. Apa yang perlu saya khawatirkan? Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk berpura-pura ketika semua frustrasi masa lalu saya hilang? Petik 2. Dia menghela nafas dalam-dalam setelah selesai berbicara. Bukannya dia tidak mampu, tetapi orang tua itu agak lelah dengan hari-hari yang menyedihkan itu. Dia tidak punya pilihan selain khawatir di masa lalu, tetapi dia masih tidak bisa bahagia sekarang karena semua kekhawatirannya telah diselesaikan. Sekarang itu menyedihkan. Apa yang harus dilakukan? Jun Mo Xie menjilat tangannya yang berminyak. Kamu mengatakan bahwa kamu sekarang khawatir bahwa kamu saat ini tidak khawatir. Anda memunculkan poin yang bagus. Serahkan saja kepada cucu Anda untuk membuat Anda khawatir lagi. Apakah Anda ingin saya menimbulkan masalah di Magnificent Jewel Hall, menculik ketiga pangeran dan memukuli mereka, atau membawa pulang beberapa gadis biasa? Kamu sedang mencari tamparan. Lelaki tua itu sadar bahwa itu hanya lelucon. Tapi dia tetap marah. Aku bahkan belum menegurmu atas kejadian di Magnificent Jewel Hall tempo hari, tapi kamu membawanya sendiri. Pahami bahwa ada kekuatan seperti Magnificent Jewel Hall yang berada di atas bahkan negara bangsa. Anda tidak dapat memprovokasi Magnificent Jewel Hall, apapun yang terjadi. Mereka bukan organisasi yang Anda mampu untuk menyinggung bahkan ketika Anda maju ke puncak ranasuan ilahi tertinggi. Apakah kita jelas? Suara lelaki tua itu langsung menjadi khusyuk, dan ekspresinya cukup parah. Hanya apa asal-usul Magnificent Jewel Hall? Alih-alih takut, rasa ingin tahu yang kuat muncul dalam hati Jun Mo Xie. Bahkan ahli puncak di alam ilahi tertinggi tidak dapat memprovokasi. Lebih kuat dari negara bangsa. Petik 2. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa Magnificent Jewel Hall sama besar dan kuatnya seperti gunung es. Ujung itu sudah cukup untuk memaksa dunia meringkuk di bawah kaki mereka. Bahkan ada beberapa ahli Suan Agung ilahi di antara barisan mereka. Orang tua ini bahkan tidak bisa mulai memahami kedalaman jaringan mata-mata mereka, tetapi saya tahu pasti bahwa kita tidak boleh memprovokasi mereka. Zantian menghela nafas, memandang Jun Wuyi, dan dengan sedih menghela nafas lagi. Wajah Jun Wuyi berkedut, kesedihan tampak di matanya seolah-olah seluruh jiwanya menderita tikaman rasa sakit yang mendalam pada saat ini. Tetapi dia segera tenang dan duduk dengan tenang, jika hanya sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Kalau begitu, pasukan rahasia keluarga untuk selanjutnya akan ditempatkan di bawah kendali Wu Yi. Adapun kamu, Mo Xie, kakek Jun bergumam pada dirinya sendiri, bimbang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyerah dan berkata, kamu hanya melakukan yang terbaik dan membantu pamanmu kapanpun kamu punya waktu. Jun Wu Yi dan Jun Mo Xie mengangguk setuju sebelum Jun Mo Xie memanggil perhatian. Kakek, paman ketiga. Sebelum paman ketiga resmi mengambil alih sebagai kepala pasukan rahasia keluarga, kita harus terlebih dahulu melenyapkan semua musuh di dalam barisan kita. Petik 2. Jeda. Jun Mo Xie menatap lekat kedua pria itu. Pemulihan penuh paman ketiga secara alami adalah kesempatan penting bagi keluarga Jun kita, tetapi menjadi ancaman tambahan bagi orang luar. Terutama, Jun Mo Xie tersenyum tipis sambil mengarahkan jari-jarinya ke atas. Artinya jelas, kakek mungkin sudah membersihkan pasukan rahasia keluarga kami dari agen apapun dari keluarga besar lainnya. Saya yakin akan hal ini. Namun,
masih harus ada agen keluarga kekaisaran di dalam keluarga kami. Dan kakek, kamu seharusnya sudah mengidentifikasi orang-orang ini, tetapi kamu baru saja menutup mata sejauh ini, benar? Jun Moxie tersenyum. Namun, ini sekarang momen kritis. Karena itu, mereka harus disingkirkan. Petik 2. Jun Zantian menatap cucunya karena terkejut. Setiap poin yang dibuat Jun Moxie telah mencapai sasaran. Pengurangnya tidak salah. Untuk waktu yang lama, ekspresi kesedihan muncul di wajah Jun Zantian sebelum dia berkata, "Benar, ada orang-orang di tengah-tengah kita yang dikirim oleh Yang Mulia, dan mereka sudah menyusup ke keluarga kita selama lebih dari 1 dekade. Tapi mereka tidak pernah bertindak melawan keluarga Jun kita. Karena Jun family kita tidak pernah bertindak melawan keluarga kekaisaran dan selalu menjadi subjek yang setia dan berbakti. Mereka secara alami tidak pernah punya alasan untuk membuat laporan. Tetapi segalanya berbeda sekarang. Meskipun kami masih setia, jika rahasia kami bocor, saya curiga cukup untuk membasmi seluruh keluarga kami." Petik 2. Mata Jun Moxie bersinar terang dan dengan hati-hati mengucapkan setiap kata. Pada saat ini, bahkan jika mereka telah mengkhianati keluarga kekaisaran dan telah benar-benar berubah menjadi orang-orang setia dari keluarga Jun, kita masih tidak mampu mengambil risiko ini. Ini bukan waktunya untuk berhati lembut. Dia yang ragu-ragu kalah. Petik 2. Jun Zantian menghela napas. Kerutan dalam muncul di wajahnya yang sudah tua pada saat itu. Setelah sekian lama, katanya, "Kamu benar. Sebentar lagi, saya akan menyerahkan daftar nama untuk Anda berdua. Adapun apa yang harus dilakukan, saya akan menyerahkan kepada Anda berdua untuk memutuskan. Kamu tidak perlu memberitahuku." Berdiri, dia perlahan berjalan pergi dengan langkah kaki yang berat. "Moxie, bukankah melakukan hal seperti ini terlalu kejam? Kakekmu tidak tahan hal seperti itu." "Apakah mungkin?" Jun Wei mengerutkan kening. Ekspresi perjuangan muncul di wajahnya. Jun Wei tidak akan ragu untuk bertindak melawan musuh-musuhnya, tetapi dia tidak tega untuk bertindak terhadap orang-orang yang telah membedakan diri mereka sendiri dengan layanan jasa luar biasa untuk keluarga Jun. Meskipun dia sepenuhnya menyadari bahwa mereka adalah agen rahasia yang dikirim oleh Yang Mulia untuk memata-matai keluarga Jun, tetapi mereka telah melalui banyak dan tipis dengan keluarga Jun berkali-kali. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 108. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Bukannya aku ingin melakukan ini. Orang-orang ini adalah semua veteran yang telah melayani di bawah Anda dan kakek, bahkan kawan-kawan yang telah mengalami hidup dan mati bersama. Namun, kami tidak dapat mengambil risiko kehidupan seluruh keluarga Jun pada ketidakpastian. Jika kita tidak tanpa belas kasihan pada saat ini, maka orang lain akan tanpa ampun bagi kita di masa depan. Paman ketiga, ini bukan hanya satu orang. Apakah mereka semua akan mengkhianati keluarga kekaisaran dan mengikuti keluarga Jun? Itu hanya angan-angan. Petik 2. Jika rahasia kita terbuka dan kita membangkitkan kecurigaan keluarga kekaisaran, maka beberapa ratus anggota keluarga Jun, ribuan rakyat jelata yang tinggal di wilayah kekuasaan keluarga Jun, dan bahkan semua perwira tinggi militer yang melayani faksi keluarga Jun akan bersalah oleh asosiasi. Itu adalah puluhan ribu nyawa. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, saya percaya bahwa paman ketiga harus tahu lebih baik daripada saya. Paman ketiga pernah mengatakan kepada saya apa artinya menjadi bagian dari generasi muda, jadi mengapa Anda begitu sentimental sekarang? Paman ketiga, Anda sekarang bertanggung jawab atas kehidupan seluruh keluarga Jun, jangan bilang kau bersedia mengabaikan tugasmu. Analisis tenang Jun Moxie menakutkan, ekspresinya agak kejam, dan nadanya agak galak. Jika itu masalahnya, apakah mungkin bahwa kita harus membawa rahasia kita ke kubur? Jun Wei mengerutkan kening. Paman ketiga, pandangan ke depanmu kurang. Lihatlah Magnificent Jewel Hall. Jun Moxie terkekeh dengan jahat sebelum melanjutkan dengan santai. Saat ini menghadap ke seluruh dunia. Kaisar mana yang berani bergerak melawan Magnificent Jewel Hall? Petik 2. Jun Wei kaget. Ternyata keponakannya memiliki ambisi yang luar biasa. Magnificent Jewel Hall mencapai kesuksesan saat ini melalui upaya generasi orang yang tak terhitung jumlahnya. Namun keluarga Jun kami. Jun Wei mengerutkan alisnya. Keluarga Jun memilikiku. Anda, ia memiliki kakek. Petik 2. Jun Moxie mendengus, memutar-mutar anggur dengan lembut di cangkirnya. Kami bertiga lebih dari cukup. Waktunya akan tiba ketika keluarga Jun kita akan lebih kuat dari Magnificent Jewel Hall. Petik 2. Ekspresi tenang di wajah Jun Moxie mengungkapkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Jun Wei dengan bingung menatap keponakannya dan tiba-tiba merasakan gelombang kebanggaan di hatinya. Kata-kata keponakannya hampir meyakinkannya bahwa peristiwa-peristiwa ini pasti akan terjadi. Dia ingin percaya pada masa depan ini, karena jika kata-kata ini menjadi kenyataan, maka akan ada harapan untuk penebusannya.
Keadaannya berbeda sekarang karena kesehatanmu telah kembali. Prioritas Anda dalam beberapa hari mendatang adalah seluruh tubuh Anda untuk memulihkan diri dan memastikan Anda tidak secara sembarangan mengaktifkan Suan Qi Anda. Meskipun Anda telah maju ke ranah Sky Suan, fondasi Anda tidak stabil karena Anda terutama mengandalkan kekuatan obat dari meridian jantung berkobar dan bukan kultivasi pahit untuk terobosan. Saya sudah menginstruksikan staf dapur untuk menyiapkan masakan obat khusus untuk paman ketiga. Selama 10 hari ke depan, Anda hanya dapat memelihara Suan Qi Anda di dantian Anda dan melanjutkan sampai Anda mendapatkan kendali penuh. Tidak peduli apa, Anda benar-benar tidak dapat mengambil tindakan terburu-buru. Ketika Anda bebas, cukup gunakan kekuatan tubuh Anda untuk bergerak sedikit. Latihan menahan diri. Saya pikir paman ketiga mengerti maksud saya. Jun Moxie menatap Jun Wuyi dengan tajam. Aku percaya bahwa paman ketiga akan menemukan kejutan yang menyenangkan di tubuhmu setelah 10 hari ke depan. Saya telah menunggu lebih dari 10 tahun, hanya 10 hari bukanlah apa-apa. Jun Wuyi mengangguk. 300 penjaga belum kembali dari pelatihan mereka. Jun Moxie bertanya dengan santai sambil mengaduk-aduk secangkir anggurnya. Setelah 300 penjaga rumah mencapai tingkat kondisi fisik yang dapat diterima, Jun Moxie bergerak maju dengan fase selanjutnya dari regimen pelatihan kematian mereka. 300 orang telah melanjutkan ke Heavenly Tribulation Forest untuk berburu Suan Beast tingkat rendah untuk korsuan dan kulit mereka. Dengan tujuan mendapatkan 10 atau lebih peringkat 5 Suan Beast, semakin tinggi levelnya, semakin baik dan semakin sedikit yang dibutuhkan. Untuk level yang lebih rendah, semakin banyak yang dibutuhkan. Mereka tidak akan kembali sampai mereka menyelesaikan misi. Jun Moxie memberi peringatan keras sebelum keberangkatan mereka. Pelatihan ini untuk hutan kesengsaraan surgawi akan dibiarkan sepenuhnya dalam kendali Anda dan ini termasuk hidup Anda. Saya berharap bahwa kurang dari setengah dari Anda akan kembali hidup-hidup. Disinilah jalan yang kuat dimulai. Kegagalan bukanlah suatu pilihan, karena itulah jalan menuju Yellow Springs. Petik 2. Jun Moxie juga menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menyingkirkan mata-mata dalam pasukan ini. Setelah pasukan memasuki hutan kesengsaraan surgawi, pasukan utama kakek Jun dikirim untuk menjaga jalan mundur mereka. Siapapun yang kembali terbunuh tanpa kecuali. Setiap burung yang terbang keluar dari hutan juga ditembak mati. Mereka menindaklanjuti dengan memasuki hutan dan membunuh siapapun yang mereka curigai mengirim pesan. Operasi ini dilakukan oleh pasukan rahasia kakek Jun dari para ahli Jade Suan sehingga hasilnya lancar. 27 orang telah terekspos sejauh ini, semuanya telah dieksekusi. Tidak ada informasi tentang operasi ini yang bocor pada laporan terbaru. Petik 2. Jun Wuyi tampak kelelahan. Tidak terpikir olehku bahwa keluarga Jun telah melindungi banyak mata-mata musuh ini. Mungkinkah keluarga Jun saya mudah diganggu? Petik 2. Jun Moxie tersenyum dan berkata, kita dapat berasumsi bahwa sebagian besar mata-mata telah dihilangkan karena tidak ada pesan yang dikirim dalam jangka waktu yang lama. Saya tidak terlalu khawatir dengan pria yang tersisa. Siapapun yang dapat kembali telah mendapatkan hak untuk hidup. Petik 2. Jun Wuyi sedikit mengangguk sebelum berdiri. Dia telah melihat untuk terakhir kalinya pada cangkir anggur di tangan Jun Moxie sebelum kembali ke halaman rumahnya. Jun Moxie duduk diam sejenak sebelum dia juga berdiri dan pergi menuju halamannya. Batch kedua anggur terbaik harus siap kapan saja. Batch itu akan menjadi real deal. Gangguan tiba-tiba pecah di ibu kota dan kemudian mereda. Seekor kuda cepat berlari kencang-kencang ke gerbang utama Jun Residence. Penunggangnya, yang mengenakan pakaian kasim kuning, justru seorang utusan dari istana kekaisaran. Tak lama kemudian, kakek Jun buru-buru meninggalkan kediaman dan bergegas menuju istana kekaisaran. Pada saat yang sama, para tabib istana kekaisaran tampak sangat tidak sabar ketika mereka bergegas ke tempat tinggal Li. Pasangan ayah dan anak keluarga Dugu juga menjatuhkan segalanya di tangan dan menunggang kuda tercepat menuju istana kekaisaran. Anggota dari setiap keluarga besar dan menteri kabinet dengan status yang sebanding terus-menerus bersatu ke arah istana kekaisaran. Di mata para penonton, sebuah insiden besar tidak diragukan lagi terjadi, sebuah insiden yang mampu mengguncang kerajaan Tianxiang dari atas ke bawah. Padahal, insiden besar memang terjadi. Pemimpin besar dan kanselir negara, Li Sang, tiba-tiba mengidap kelemahan serius dan tidak sadarkan diri sejak itu, meninggalkan hidupnya yang tidak pasti. Grand Preceptor Li adalah pejabat berpangkat tertinggi di pengadilan kekaisaran di kerajaan Tianxiang. Keruntuhannya yang tidak terduga telah membuat istana kekaisaran kacau dan kebingungan. Yang mulia, kaisar sangat marah. Duduk di atas tahta kekaisaran, dia membanting meja dengan kedua tangan. Seorang pejabat sipil yang sehat sempurna mengolah Suan Qi-nya di balik pintu tertutup. Tetapi alih-alih mengembalikan Suan Qi-nya, ia menyia-nyiakan sisa-sisa kehidupan lamanya. Untuk waktu yang lama, karena aku berkuasa, seluruh pengadilan kekaisaran telah lumpuh dengan keruntuhannya hari ini.
Bagaimana kita tidak bisa berduka di bawah keadaan seperti itu? Dan kalian semua, kalian, setelah Yang Mulia mengatakan sampai titik ini, dia langsung terdiam. Dia memijat pelipisnya seolah menenangkan sakit kepala dan menghela nafas tanpa daya. Ketika dia melihat ke atas sebelumnya, Yang Mulia menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Sesuatu yang sangat bodoh. Dari beberapa orang di bawah ini, Jun Zantian mengenakan wajah panjang saat dia menatap kosong ke depan pada tidak ada yang khusus, benar-benar keluar dan tampaknya tidak mendengar sepatah kata pun. Dugu Zonghang mendengus dan mendesah sambil menggunakan jari seukuran wortel untuk menggali lubang hidungnya dan dengan santai menjentikkan jarinya dari waktu ke waktu. Sikap macam apa ini? Tang Wanli mengerutkan kening saat dia melihat Dugu Zonghang dari sudut matanya. Bibirnya bergetar, dan dia dengan marah mengutuk dalam hatinya karena harus sering menghindar dari bola ingus yang menyesatkan. Tang Wanli memandang dengan menghina keluarga Meng dan dengan angkuh pada keluarga Li. Tapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya terhadap bos besar, bahkan jika dia berani mengutuk dalam hatinya. Master keluarga Meng memiliki penampilan serius dan serius, duduk diam tanpa melihat ke samping seolah-olah dalam meditasi. Punggung Murong Fengyun bersandar pada pilar aula utama. Sesuatu yang tampak curiga seperti air liur muncul di janggut putihnya. Orang tua bodoh dari keluarga Song memiliki kepalanya terkulai ke bawah seolah-olah dia sedang berusaha mencari tahu apakah dia bisa memasukkan kepalanya ke selangkangan celananya. Yang Mulia tiba-tiba terbangun dari linglung dan berharap dia bisa memberikan dirinya 2 tamparan. Apakah mengungkapkan amarah saya berarti bagi kantong tulang tua ini? Apakah itu berbeda dengan menuang mutiara sebelum babi? Apakah kentut itu berharga? Akhirnya, dia dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Meninggalkan. Semuanya pergi sekarang. Itu kesalahan kami. Kami salah dengan para tetua terhormat yang tidak nyaman seperti dirimu. Tinggalkan saja dan cepat pulang ke tempat tidur karena kalian semua terlalu lelah untuk berada di sini. Petik 2. Seolah terbangun dari mimpi, orang-orang tua mulai saling menyalahkan dan kemudian berterima kasih kepada Yang Mulia saat mereka keluar. Dugu Zonghang baru saja akan pergi sebelum dia berbalik dan menendang tubuh Murong Fengyun dengan keras. Bangun, pulanglah ke rumah untuk tidur. Petik 2. Murong Fengyun bergumam tidak jelas, mata mengantuk tidak jelas sebelum berdiri dengan longgar, sepertinya bingung apa yang harus dilakukan. Yang Mulia, pejabat tua ini bersalah. Pejabat ini pasti sudah pikun sejak usia tua untuk benar-benar tertidur di istana Yang Mulia. Ini, pergi dari hadapanku. Pergi kembali ke rumah dan jual kue-kue Anda. 1. Petik 2. Teriakan kaisar membuat takut banyak pejabat pengadilan yang menunggu di kamar samping. Orang-orang tua itu semua tampak babak belur, kelelahan, dan bahkan takut tanpa sadar ketika mereka keluar dari aula utama. Namun, begitu mereka meninggalkan istana kekaisaran, orang-orang tua yang licik ini saling memandang dengan senyum jahat sebelum berpisah dan pergi dengan tiba-tiba. Di bawah gemuruh Yang Mulia yang mengguncang surga sudah bergema dari istana. Jun bodoh-bodoh, berdiri di sana. Petik 2. Jun Zantian hanya mengambil beberapa langkah dan baru saja akan menaiki kudanya ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat ekspresi gelap pada Dugu Zonghang saat yang terakhir menepi. Kamu ingin pemukulan? Jun Zantian mengerutkan alis putihnya. Kau punya beberapa bola yang kau miliki untuk keberanian menggonggong seperti anjing di hadapanku, ayahmu. Saya akan membuat Anda keluar masuk Anda monyet tua. Petik 2. F asterisk cek kamu. Kamu pikir kamu siapa? Kapan saya menggonggong seperti anjing? Petik 2. Dugu Zonghang mendengus. Aku perlu membantumu memberi pelajaran pada cucumu itu. Aku akan mengalahkannya sampai kulitnya mengelupas. Apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Petik 2. Apa? Apa yang kamu katakan? Jun Zantian hendak berbalik dan pergi, tapi matanya bersinar seperti kilat ketika dia mendengar apa yang dikatakan. Kamu ingin mencaci maki cucuku atas namaku. Suaranya terus semakin keras dengan setiap kata ketika aura biru meledak secara dramatis dari tubuhnya menyebabkan tekanan tirani keluar. Jubah anggrek darahnya berkibar liar. Orang tua itu jelas marah. Ada sangat sedikit orang di ibu kota yang memiliki keberanian untuk bertatap muka melawan Jun Zantian dalam situasi seperti ini. Tetapi beberapa orang itu justru berasal dari keluarga Dugu, Dugu Wudi, Dugu Xiaoyi, dan yang berdiri di depan dia, Dugu Zonghang. Dan Dugu Zonghang adalah orang yang selalu mengikuti apa yang dia katakan. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 109. Penerjemah, editor novel garis bawah saga, novel garis bawah saga. Dugu Zonghang tiba-tiba merasa seperti tercekik saat udara di sekitarnya benar-benar berhenti mengalir. Di depannya, Jun Zantian saat ini mengeluarkan tekanan besar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jun Zantian akan membuat wajah seperti itu untuk limbah cucunya. Hami. Dia membuka matanya lebar-lebar ketika aura meletus dari tubuhnya untuk melawan tekanan sombong yang dipancarkan oleh Jun Zantian.
tidak bergerak mundur bahkan setengah inci. Apakah Anda akan memperlakukan sampah itu seperti harta karun? Sial, jika aku, ayahmu, ingin memberinya pelajaran, maka anggaplah itu sebagai keberuntungan cucumu. Petui, Jun Zantian menatapnya dengan ekspresi tegas. Dugu Zongheng, apa yang dilakukan cucuku untuk membuatmu tersinggung? Anda sebenarnya harus terlibat secara pribadi. Anda harus memberi saya penjelasan untuk ini. Petik 2. Dugu Zongheng mendengus. Aku tidak akan peduli jika dia hanya menyinggung perasaanku. Saya selalu menjadi orang tua yang murah hati. Saya hanya menganggapnya sebagai omong kosong kekanak-kanakan. Paling-paling aku hanya memukul pantatnya sekali dan membiarkannya pergi. Tetapi satu hal yang seharusnya tidak dilakukan cucu Anda adalah untuk menggoda bayi saya Xiaoyi. Dan omong kosong kecil itu cukup berani untuk melakukannya. Saya memberitahu Anda, Jun Zantian, bahwa cucu Anda beruntung bahwa belum ada yang terjadi. Tetapi jika sesuatu terjadi, saya khawatir Anda bahkan tidak akan dapat menemukan mayat cucu Anda ketika saya selesai dengan dia. Petik 2. Jika bahkan ada satu rambut yang hilang pada Mo Xie, Dugu Zongheng, saya dapat menjamin bahwa keluarga Dugu Anda akan menyesal selamanya. Jun Zantian memelototinya dengan ekspresi gelap untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyi keluargaku, Jun Zantian, aku bisa berjanji bahwa keluarga Junmu akan lebih buruk daripada keluarga Dugu aku. Kata Dugu Zongheng dengan dingin. Dia tidak berniat untuk mundur dan balas menatap Jun Zantian. Dua tembakan besar militer berdiri berhadapan di luar istana kekaisaran. Dua pasang mata bulat sempurna saling melotot seolah-olah perkelahian akan terjadi kapan saja. Penjaga pribadi kedua keluarga semuanya berkeringat deras saat mereka bersusah payah dengan putus asa dan bingung apa yang harus dilakukan. Bahkan kaisar sendiri tidak akan bisa menghentikan mereka jika keduanya mulai bertarung. Tepat pada saat ini, saya hanya bertanya pada diri sendiri siapa yang menyebabkan keributan seperti itu, dan ternyata Anda, dua kakek tua, bermain-main. Suara tawa jujur Tang Wanli bangkit. Apakah kalian berdua tidak merasa malu? Usia Anda masing-masing bertambah hingga 156 tahun. Lihatlah kalian berdua. Sebagai orang dengan satu kaki di kuburan, apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan ditertawakan oleh generasi muda? Tang Wanli membawa dirinya dengan angkuh. Kalian berdua benar-benar kurang elegan dibandingkan denganku. Kedua lelaki tua yang berdiri berhadapan satu sama lain secara bersamaan meludah, awan di langit langsung menghilang. Jun Zantian mendengus dingin. Dia memandang Tang Wanli dan Dugu Zongheng dengan wajah tanpa ekspresi, dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Sudah terlambat bagimu untuk kembali. Dugu Zongheng mendengus 2 kali. 7 cucuku sudah tiba di kediamanmu sekarang. Orang tua, kamu sebaiknya membeli beberapa salep dalam perjalanan pulang untuk merawat luka cucumu. Dugu Zongheng tertawa terbahak-bahak tetapi sebenarnya sedikit menyesali hatinya. Siapa yang akan mengira bahwa Jun Zantian sangat peduli tentang sampah cucunya yang mengecewakan. Jika 7 cucunya telah memukuli bocah nakal itu dengan tidak masuk akal, apa yang harus dilakukan? 7 anak itu selalu memperlakukan Dugu Xiaoyi seperti harta yang berharga. Mereka semua gempar begitu mereka mendengar tentang apa yang terjadi pada saudara perempuan mereka dan telah berkerumun mendorong dan berteriak untuk keluar dari rumah. Setelah itu, ia menerima berita tentang kecelakaan Li Sang dan harus bergegas ke istana kekaisaran. Meskipun dia hanya meninggalkan instruksi untuk menangkap Jun Mo Xie sebelum dia pergi, sangat mungkin bahwa yang terakhir akan menderita dengan sedih di tangan cucunya. Jun Zantian tiba-tiba berhenti dan melompat untuk tidak menaiki kudanya, tetapi langsung mengedarkan Suan Qi-nya dan menghilang dalam sekejap cahaya biru. Di udara, sebuah teriakan bergema. Dugu Zongheng, aku belum selesai denganmu. Sudah terlambat untuk menyesal. Petik 2. Kakek Jun benar-benar marah dan tiba-tiba meledak dalam badai bahasa cabul. Dugu tua, mengapa kamu mengecewakan Old Jun? Untuk pergi sejauh berada di belati ditarik. Tang Wanli hanya menonton dengan rasa ingin tahu dari pinggir lapangan tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Dugu Zongheng memiliki perut yang penuh amarah. Setelah mendengar apa yang dikatakan, matanya bersinar saat dia mengutuk. Persetan bajingan, ini bukan urusanmu. Petik 2. Desir. Dia dengan cepat menaiki kudanya dan pergi. Kata-katanya telah menyebabkan Tang Wanli terlihat seolah-olah dia akan tersedak amarah. Butuh waktu lama sebelum kemarahannya yang mendidih bisa sedikit tenang. Jari-jarinya masih bergetar tak terkendali. Jika bukan karena saya, kalian berdua pasti sudah akan meledak. Saya telah campur tangan keluar dari kebaikan hati saya, tetapi tiba-tiba meledak pada saya. Hanya mengingat bagaimana satu telah mengabaikannya dan yang lain tidak menghargai kebaikannya. Janggut putih Tang Wanli bergetar dan merasa seperti telah ditampar wajahnya. Lain kali aku akan baik. Aku akan makan topi sebelum itu terjadi. Dia tiba-tiba keluar semua dan dengan marah meraung. Aku benar-benar bajingan.
Suara-suaranya bergetar seperti guntur dan bergema di kejauhan. Para lelaki tua dari keluarga besar yang masih belum pergi semuanya tersandung pada saat yang sama. Ini terdengar seperti suara kakek tua Tang Wanli. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Apakah dia sudah gila dengan tiba-tiba menyatakan kepada dunia bahwa dia adalah bajingan tolol? Jangan bilang bahwa kepalanya ditendang oleh kudanya. Keingintahuan mereka tumbuh dan mereka semua berpikir akan sayang untuk tidak melihat. Kesempatan seperti ini hanya mengetuk tapi sekali. Orang-orang tua membicarakannya dan semua memutuskan untuk pergi ke keluarga Tang penuh harapan. Masing-masing lebih cepat dari yang terakhir seolah-olah bersaing satu sama lain. Kelesuan dari sebelumnya di istana kekaisaran sudah menghilang tanpa jejak. Bahkan para pemuda yang berbadan sehat tidak akan mampu bersaing dengan keganasan mereka saat ini. Jika adegan ini dilihat oleh kaisar, dia mungkin sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Masih tidak menyadari bencana yang akan datang, Jun Moxie mengarahkan beberapa wanita kuat untuk membawa beberapa kendi air besar. Setelah dengan santai memeriksa foresot kuning transparan yang pucat yang dikumpulkan dari peralatan filtrasi yang ia rancang, ia perlahan mengisi setiap kendi air. Jun Moxie meledak dengan sukacita saat dia menghirup aroma anggur yang kaya melayang di udara. Dia masih bisa mengambil aroma berbeda dari anggur. Jun Moxie tidak pernah suka minum minuman keras. Satu-satunya tujuan penyulingan anggur ini adalah untuk menukarnya dengan jumlah uang yang sangat besar. Dengan pemahamannya saat ini tentang apa yang dunia ini anggap sebagai anggur, dia yakin bahwa dia akan mampu menjual setiap kendi dengan harga 10.000 tael perak. Tentu saja, itu bukan hanya untuk uang. Itu juga untuk membiarkan orang-orang kampung ini merasakan anggur yang sebenarnya rasanya seperti apa. Anggur Cina. Anggur yang tidak saya setujui adalah sampah dan hanya anggur yang saya setujui yang dapat dianggap anggur yang baik. Dan harganya akan menjadi 10.000 tael perak untuk setiap kendi. Saya tidak akan menurunkan harganya bahkan jika seluruh keluarga saya dipenggal. Sial. Anda benar-benar memiliki kesopanan untuk mengatakan Anda telah hidup tanpa mencicipi anggur saya. Mengapa kamu tidak membersihkan lehermu dan mengakhiri hidupmu yang menyedihkan? Bahkan, tujuan sebenarnya Jun Moxie adalah menjual batch ini dan tidak menjual lagi. Kemudian, ia hanya akan minum 10 atau 20 botol setiap bulan, cukup untuk minum keluarganya. Adapun orang lain, bahkan jika kaisar yang ingin minum, Tuan Muda Jun ini hanya akan menjulurkan lehernya. Jika saya mengatakan tidak ada yang dijual, maka tidak ada yang dijual. Apa yang bisa kau lakukan? Pertama-tama saya akan membuat Anda semua ketagihan, dan kemudian saya akan memotong pasokan. Aku, ayahmu, tidak akan menjual anggur lagi. Kemudian, ketika Anda semua tidak punya pilihan selain kembali minum sampah itu, akan sulit untuk tidak tersedak air mata Anda. Jun Moxie menantikan momen ini, ekspresi wajah para bangsawan kaya ini akan sangat berharga. Hanya memikirkannya saja sudah menghangatkan hatinya. Ayahmu akan menunggu hadiah indahmu. Jun Moxie menyenandungkan sedikit nada, ekspresi di wajahnya tidak lagi seperti Evil Monarch, tetapi lebih dari Evil God. Ledakan bombing mengguncang gerbang utama dan bergema ke kejauhan, mengganggu pikiran licik Jun Moxie dan mengejutkannya. Bisakah seseorang benar-benar sebodoh itu menyebabkan gangguan di Jun Residence di siang hari bolong? Bukankah ini terlalu konyol? Sebelum dia bisa mengumpulkan pikirannya, gerbang utama meledak terbuka. Tak lama, dia mendengar suara langkah kaki yang deras menyerbu ke arahnya dengan agresif. Peng! Gerbang menuju halamannya pecah berkeping-keping saat suara keras meraung. Jun Moxie, bawa pantatmu ke sini sekarang. Tidakkah adegan yang akrab ini terlihat seolah-olah penjahat kriminal datang untuk menjemputnya? Saat Jun Moxie berpikir bahwa dia telah pindah kembali. Gedebuk, gedebuk. Jun Moxie mengulurkan kepalanya untuk mengintip dan melihat 7 sosok raksasa yang lebih mirip beruang daripada pria. Masing-masing memiliki wajah seram, mengayunkan tangan mereka saat mereka menyerbu seperti angin kencang. Menyelamatkan kehidupan lebih terpuji daripada membangun pagoda 7 tingkat. Apakah pagoda 7 tingkat setebal 7 individu ini? Legenda mengatakan bahwa Buddha juga sebuah pagoda. Jun Moxie segera memberi perintah. Kamu, cari paman ketiga dan katakan padanya bahwa dia tidak boleh datang. Serahkan semuanya padaku dan aku akan membereskannya. Anda, pergi mencari saudara ipar, dan katakan padanya bahwa dia tidak perlu datang. Petik 2. Satu-satunya kekhawatiran Jun Moxie adalah bahwa Jun Wuyi tidak akan bisa menolak untuk datang. Ini benar-benar keberuntungan busuk. Meskipun kekuatan Jun Wuyi saat ini telah maju ke ranah Sky Xuan, Xuan Qi di tubuhnya masih terlalu tidak stabil dan tidak sepenuhnya di bawah kendalinya. Jika dia tidak meluangkan waktu untuk menstabilkan Xuan Qi dan dengan cepat menyalahgunakannya, itu pasti akan menghancurkan semua meridiannya, dan situasinya akan menjadi benar-benar tanpa harapan. Adapun Guan Qinghan, dia masih terlalu muda dan pengalamannya dangkal. Dia tidak akan membantu jika dia datang.
Jun Moxie melihat dengan pandangan bahwa Guan Qinghan hanya bisa menangani salah satu dari 7 orang ini paling banyak dan akan kalah dengan jumlah mereka pada akhirnya. Kakek pergi ke istana kekaisaran, dan tidak ada pelayan di rumah yang akan mampu menantang ketujuh setan ini dalam wujud manusia. Selain itu, setiap keluarga besar memiliki saling pengertian bahwa para penatua tidak akan campur tangan dalam masalah-masalah di antara generasi yang lebih muda, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk menyiksa siapapun. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berperang sendirian. Jun Moxie secara alami mengenali mereka. Pahlawan dan legenda keluarga Dugu dengan berani maju ke depan, adalah tokoh-tokoh terkemuka di kota Tianxiang. Reputasi mereka jauh melebihi Jun Moxie. Meskipun mereka tidak setingkat menjadi teman, mereka setidaknya adalah kenalan. Jun Moxie saat ini ragu-ragu, tetapi bukan karena dia khawatir akan disiksa oleh 7 beruang hitam ini. Sebaliknya, dia sakit kepala. Bagaimana reaksi keluarga Dugu jika saya tidak sengaja membunuh 7 orang ini? Pertanyaan ini membuatnya gila. Apakah keluarga Jun dapat bertahan dari dampaknya? Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 110. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Selain sedikit lebih tua dan agak naif, orang-orang ini pada dasarnya memiliki karakter moral yang baik. Mereka seperti sepasang bunga lili kala, masing-masing memiliki perawakan besar, wajah mirip macan tutul, dan janggut seperti macan tebal di kedua pipinya. 7 bersaudara itu hampir tampak seperti sekelompok persegi panjang di tanah. Astaga, apa yang mereka beri makan orang-orang ini? Seluruh keluarga ini seperti gambar meludah Zhang Fei. Jika mereka mengikuti audisi untuk pemeragaan modern romantis 3 negara, tak satu pun dari mereka akan perlu memakai riasan dan masih lebih baik dari yang lain. Mereka akan lebih otentik daripada yang asli, dan lebih maniak daripada Zhang Fei sendiri. Jun Moxie tiba-tiba memiliki pencerahan menakutkan di dalam hatinya. Jenis bakat dan sifat kimia apa yang harus dimiliki ketiga bersaudara Dugu? Bagaimana mereka bisa melahirkan putra yang serupa dan berbudi luhur seperti itu? Ini terlalu berbakat. Jun Moxie, kemana kamu lari? Bocah kecil. Petik 2. Mata tajam Dugu Ying menemukan Jun Moxie dengan lirikan dan meraung seperti guntur. Keenam saudara lelakinya di belakangnya menunjukkan koordinasi yang luar biasa dan secara bersamaan bergema. Jun Moxie, kemana kamu lari, bocah kecil? Petik 2. Adegan ini seperti petir dari surga ke-9, menyulut ketakutan ke dalam hati manusia. Bahkan tanaman dan bunga di dalam halaman bergetar ketakutan. Pada saat ini, Jun Moxie memuji dalam hatinya atas cara-cara misterius di mana para dewa bekerja. Di dunia ini apapun bisa terjadi. Segala sesuatu di depan matanya tiba-tiba menjadi gelap. 7 wajah yang membayang adalah hitam seperti bagian bawah panci. Dan 14 bola mata mereka yang tampak berbahaya terbuka dengan sempurna untuk menatap tajam pada Jun Moxie, bahkan saudara terpendek lebih tinggi daripada Jun Moxie dengan setengah kepala. Orang-orang yang tidak tahu mungkin berpikir bahwa Tuan Muda Jun telah berutang banyak uang kepada orang-orang ini. Putri Salju dan 7 kurcaci telah menjadi dongeng anak-anak yang populer di masa lalu. Hari ini saya pribadi akan mengungkap kisah menakjubkan Jun Moxie dan 7 Giants. Saat Jun Moxie membiarkan pikirannya mengembara, dia mundur selangkah untuk menatap ketujuh bersaudara di mata mereka. Dia tidak punya pilihan, jika dia tidak mengambil langkah mundur, dia harus melihat mereka untuk menatap mata mereka. Dia mengenakan senyum yang menyenangkan di wajahnya dan berkata, kalau bukan 7 kakak laki-laki Dugu. Maaf. Biarkan aku mencari seseorang untuk menyiapkan teh. Petik 2. Jangan pernah berpikir untuk menyelinap pergi. Di depan senior ini, trikmu terlalu lunak. Petik 2. Wajah Dugu Ying berubah biadab saat dia mengepalkan tinjunya dan memecahkan buku-buku jarinya. Jun Moxie, kamu sudah pasti tumbuh pasangan, tiba-tiba berani menggertak adik perempuanku. Bagaimana berani? Saya akan memastikan untuk melihat apakah jika saya tidak memukul wajah anak Anda yang cantik menjadi bentuk, paman ketiga bahkan tidak akan mengenali. Petik 2. Apa? Mengganggu adikmu? Dugu Xiaoyi. Siapa yang memulai desas-desus ini? Jun Moxie menggaruk kepalanya saat dia berkata dengan cara yang agak membingungkan. Ini bukan tindakan karena dia merasa bahwa dialah yang terus-menerus dilecehkan olehnya. Kapan itu mulai terjadi sebaliknya? Kenapa saya tidak pernah tahu? Itu adalah pepatah umum di jalanan. Di bawah langit, keluarga Dugu adalah yang paling tidak masuk akal. Jelas sekali bahwa adikmu yang menggangguku setiap hari. Bahkan jika Anda ingin menyebut hitam putih dan sebaliknya, Anda tidak boleh begitu bangga dan terbuka tentang hal itu. Saya bahkan belum mengeluh kepada kakek saya tentang hal ini, namun kalian mulai mengeluh lebih dulu. Itu tidak masuk akal. Apakah ada orang di dunia ini yang berani menggertak gadis kecil itu? Dugu Xiaoyi dengan keluarga Dugu yang sombong di belakangnya.
Itu akan terjadi ketika matahari terbit dari barat. Apa kamu masih berani untuk tidak mengakuinya? Apa kamu mencoba mengelak dari tanggung jawab setelah melakukan perbuatan itu? Dugu Xiong di samping meraung dengan suara keras. Tetapi dia terdiam di tengah kalimat dan tiba-tiba mendongak dengan ekspresi bingung. Dua lubang hidungnya yang besar dengan cepat menarik napas dalam-dalam sebelum ia berkedip beberapa kali dan menatap dengan heran. Aroma apa itu? Bagaimana mungkin baunya begitu harum? Itu terlalu harum. Petik 2. 6 lainnya benar-benar layak disebut keluarga karena mereka semua sadar bahwa ada sesuatu yang salah pada waktu yang hampir bersamaan. Aromanya terlalu menggoda. Mereka semua kehilangan diri pada saat itu dan baru bangun ketika Dugu Xiong berbicara. Sepenuhnya mengabaikan Jun Moxie, mereka menghirup udara untuk mencoba dan menemukan sumber aromanya. 7 pasang lubang hidung memiliki sedotan gila sehingga ruang hampa telah terbentuk di daerah sekitarnya. Jun Moxie tiba-tiba merasa seolah-olah dia mati lemas. Seolah-olah tidak ada cukup oksigen di daerah itu. Kapasitas paru-paru yang mengerikan macam apa ini? Baunya luar biasa. Mengapa itu mengingatkan kita pada anggur? Dugu Ying menutup matanya dan mengendus-endus hidungnya dengan percaya diri. Omong kosong. Bagaimana mungkin ada anggur yang harum ini? Saya merasa seperti mabuk. Dugu Xiong masih mengangkat kepalanya ke langit dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Ini bukan hanya anggur, tetapi anggur abadi. Dugu Hao memiliki bantalan seorang ahli. Menggelengkan kepalanya seolah mabuk. Persetan dengan orang tuamu. Apa anggur abadi? Dengan pengetahuan yang kurang, kamu masih berani berbicara. Dugu Jie mengejek dengan keras. Ayahku adalah ayahmu, Anda masih ingin dia mengacaukan dirinya sendiri. Wajah Dugu Hao berubah merah padam saat ia membentak. Mungkinkah ini menyihir gas? Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulut Dugu Chong, hidungnya masih keras menghirup udara. Bahkan jika ini adalah gas penyihir, adik laki-lakimu bersedia menjadi penyihir setiap hari. Surga, tolong biarkan aku disihir selamanya. Apa yang akan saya lakukan jika aroma ini hilang di masa depan? Dugu Sang tampak seperti mabuk, dia memiliki suara paling keras di antara mereka semua. Tidak berguna. Dugu kian sangat mencela perilaku 6 kakak laki-lakinya dan mengeluarkan kutukan yang menghina, sementara ia sendiri tampak mabuk dengan gembira. Mereka bertujuh semuanya menghadap ke langit dengan mata terpejam, mengendus-endus dengan liar, dan belum menaruh perhatian sedikit pun pada 10 kendi anggur yang sangat mencolok yang diatur bahkan tidak sampai 10 kaki jauhnya dari mereka. Anggur kuning yang berkilauan di dalamnya mengeluarkan aroma memabukkan dan langsung tersedot ke lubang hidung mereka. Jun Moxie terpana. Aku tidak percaya orang seperti ini benar-benar ada, apalagi 7 di antaranya, tidak kurang. Alam luar biasa, dia tidak tahan lagi dan batuk dengan keras. Hanya setelah mendengar batuk-batuk itulah akhirnya mereka sadar kembali. 7 bersaudara itu terlihat agak malu ketika mereka membuka mata. Melihat Jun Moxie di depan mereka, mereka segera ingat misi mereka untuk mengambil bocah kecil ini dan menyerahkannya kepada kakek mereka. Tidak ada waktu luang. Ketujuh pria itu tiba-tiba menginjak kaki mereka. 14 bola mata secara bersamaan terpaku pada target mereka. Pada suatu waktu tanpa sepengetahuan mereka, sebuah meja muncul entah dari mana dengan Jun Moxie dengan tenang duduk di sampingnya, benar-benar tanpa peduli di dunia. Di tangannya ada cangkir anggur putih transparan, diisi sampai penuh dengan cairan kuning pucat aromatik. Dengan mata terpejam, dia perlahan-lahan membawa cangkir itu ke mulutnya dan dengan lembut menyesap kecil, ekspresi gandrung perlahan-lahan muncul di wajahnya saat dia menghela nafas kepuasan, yang kemudian dia melanjutkan dengan erangan seperti orgasme untuk bernyanyi. Enak gelombang anggur gelombang gelombang. Cairan itu adalah anggur. Tetapi bagaimana anggur bisa begitu jernih dan transparan? Bagaimana mungkin ada anggur di dunia ini yang menghasilkan aroma yang memabukkan? Kakak, apakah itu benar-benar anggur? Dugu Jie menelan ludahnya. Baunya sangat enak. Tidak bercanda. Jika bukan anggur, lalu apa? Cuka. Apakah cuka di rumah berbau seperti ini? Anggur ini luar biasa. Tapi bagaimana mungkin aku belum pernah melihat anggur sebagus ini sebelumnya? Petik 2. Aliran air liur mengalir keluar dari mulut Dugu Hao dan terus menetes ke lantai. Tapi dia tidak melewatkan kesempatannya untuk mengejeknya kembali. Apalagi melihat, aku bahkan belum pernah mendengar anggur seperti ini. Saya ingin merasakan. Petik 2. Dugu Chong menyeka mulutnya dengan lengan bajunya, dan hanya menepuk bibirnya 2 kali. Tetapi lengan bajunya menjadi benar-benar basah kuyup. Kamu tidak bilang, siapa yang tidak mau mencobanya? 6 saudara lainnya berkata dengan mengejek pada saat yang sama. Jun Moxie. Setelah raungan yang menghancurkan bumi, Dugu Ying segera menurunkan suaranya sehingga bahkan menjadi agak lembut. Apa itu di tanganmu? Sulit membayangkan bahwa pria jantan yang menyerupai Zhang Fei mampu membuat suara lembut dan lembut ini. Saya tidak mengerti. Ini cangkir anggur. Apalagi itu? Jun Moxie memutar gelas anggur tanpa berpikir.
menyebabkan beberapa tetes tumpah. Untuk sepersekian detik setelah anggur tumpah di lantai, aromanya yang kaya menjadi lebih kuat setidaknya 1 kali lipat. 7 pasang mata melotot pada saat yang sama ketika mereka menundukkan kepala dan menatap titik lembab di lantai. Api menyala di mata mereka. Membuang anggur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah dilihat ini. Anggur yang tak ternilai dengan cara ini praktis merupakan dosa besar. Ini tidak bisa ditoleransi. Bahkan jika paman bisa bertahan, aku tidak bisa, kita tidak bisa bertahan. Aku tahu itu cangkir anggur. Saya ingin bertanya, apa yang ada di cangkir anggur? Du Guying menahan geraman rendah di tenggorokannya. Ini rumah saya. Saya bisa meletakkan apapun yang saya inginkan dalam cangkir anggur ini. Mungkin cuka atau kecap asin. Jun Moxie tidak menatap, hanya menyilangkan kakinya, dan melanjutkan dengan santai. Secara alami, itu juga bisa menjadi anggur. Dia mengambil seteguk lagi dari cangkir anggur ketika dia tiba di titik ini, mendecakkan lidahnya 2 kali, lalu tiba-tiba membuka matanya seolah bangun dari mimpi. Oh, benar. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat katakan padaku. Jika itu tidak penting, maka Anda dapat pergi kapanpun Anda mau. Petik 2. Garis pandang saudara Dugu bersaudara tidak pernah meninggalkan tangan Jun Moxie. Setiap kali yang terakhir mengaduk cangkirnya, hati mereka berseru karena takut bahwa anggur yang lebih berharga ini akan tumpah. Itu hanyalah pemborosan sembrono dari hadiah dari para dewa. Kami menerima pesanan untuk datang dan menangkapmu. Dugu Xiong merespons tanpa berpikir. Tapi sebelum dia bisa selesai, Dugu Hao dengan ganas menginjak kakinya menyebabkan dia melompat-lompat dari rasa sakit. Kami menerima pesanan untuk datang dan mengundang Tuan Muda Jun ke kediaman kami untuk mengobrol guna mempromosikan persahabatan yang mendalam antara keluarga Jun dan keluarga Dugu. Dugu Hao berusaha keras untuk menghadirkan penampilan yang elegan, terlalu bertele-tele dengan kata-katanya, dan menganggukkan kepalanya dengan bangga saat dia berbicara. Air liur tanpa sadar melemparkan di mana-mana dari sudut mulutnya menyebabkan Jun Moxie tidak punya pilihan selain menggunakan tangannya untuk menutupi cangkir anggur. Du Guying di dekatnya menangkap dengan agak cepat dan menarik sudut mulut mereka menjadi seringai lebar. Dia baru saja akan berbicara tetapi tidak dapat berbicara karena air liur di mulutnya. Hanya setelah menelan air liurnya dia bisa mengatakannya. Tepat sekali, itulah niat kakek saya. Hubungan dua keluarga kami bisa dianggap mendalam. Tidak perlu membedakan antara milik kita dan milik Anda. Hal-hal terbaik dalam hidup dimaksudkan untuk dibagikan. Hahaha, 6 orang yang tersisa mengangguk dalam konser. 6 senyum lebar muncul di wajah mereka. Haha, Tuan Dugu terlalu sopan. Jun Moxie memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya saat tangannya, secara tidak sengaja, menjatuhkan cangkir itu dan menumpahkan anggur. Foresot ini belum diencerkan, sehingga kandungan alkoholnya terlalu tinggi. Jun Moxie secara alami tidak mau meminumnya. Bukannya itu sesuatu yang istimewa baginya. Dia dengan cepat berdiri dan berkata, jika itu masalahnya, mari kita berada di jalan sehingga Lord Dugu tidak harus menunggu terlalu lama. Hati-hati. 7 bersaudara menyaksikan Jun Moxie secara tak terduga menumpahkan secangkir besar anggur berkualitas tinggi dan secara bersamaan membuka mulut mereka sebagai protes. Gelombang-gelombang. Suara Jun Moxie semakin lambat dan lebih terseret. Hahaha, 7 bersaudara semua tertawa hampa. Du Guying berkata dia menghapus air liur dari dagunya. Tuan Muda Jun, mengingat hubungan dekat antara dua keluarga kami saudara-saudara memiliki permintaan yang rendah hati untuk Yang Mulia. Mungkinkah kita memiliki sedikit rasa anggur Anda? Petik 2. Jun Moxie memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya seperti drum. Itu tidak mungkin. Saya sendiri tidak punya banyak. Ini adalah anggur yang tak ternilai harganya yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hanya setetes sudah terlalu kuat. Bahkan saya harus meluangkan waktu untuk menikmati tetes yang sepadan dengan berat emas ini. Petik 2. Dia dengan cepat menunjuk dan menambahkan dengan nada menyesal. Aku hanya punya kendi ini. Setelah mereka selesai, tidak akan ada lagi. Petik 2. Ini situasi kritis. Ketika pandangan ketujuh bersaudara itu akhirnya bertumpu pada apa yang dia tunjukkan, mereka tiba-tiba tidak bisa memalingkan muka. Otherworldly Evil Monarch.